Oh, bisa dilanjut, Mas? Oke, bisa ya. Jadi forum-forum konsolidasi maupun bincang bareng yang diadakan oleh BEM Unisra itu merupakan salah satu program. Jadi ada yang namanya BEM Connect di situ. Jadi BEM Connect itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, di bawah Kementerian Koordinator Internal. Nah, itu mengadakan beberapa agenda, yakni salah satunya adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi itu pada awalnya memang sudah sering kita lakukan, bahkan di 2 bulan bahkan ke 3 bulan kita dilantik, waktu itu kita juga melaksanakan bincang bareng Ormawa. Nah, banyak peristiwa komunikasi, kopi darurat dan sebagainya, hal semacam itu merupakan salah satu program yang memang disepakati pada saat raker dari seluruh pengurus BEM. Nah, langsung saja untuk yang terkait rilis kajian yang berjudul implementasi Good University Governance itu memang berangkat pada tanggal 27 Juni kemarin. Jadi 27 Juni kemarin itu teman-teman Mei ya, mohon maaf, 27 Mei itu kita mengadakan Infogeden. Jadi Infogeden konsolidasi itu memang dihadiri oleh beberapa teman-teman Ormawa yang dilaksanakan oleh BEM Unisra di depan sekretariatan BEM Unisra. Nah, awal mula konsolidasi itu memang sudah mulai muncul ide terkait implementasi Good University Governance. Kenapa? Karena pertama, untuk mewujudkan beberapa aspek untuk membangun universitas, itu hal yang digembar-gemborkan oleh birokrasi kampus itu bahwa Unisra merupakan Good University Governance. Akan tetapi hal semacam itu ditinjau ulang oleh teman-teman BEM Unisra dan juga seluruh aliansi mahasiswa Unisra, bahkan seluruh Ormawa. Kita mengkaji itu apakah memang benar dari ketujuh aspek dari Good University Governance itu sudah diimplementasi atau direalisasi di universitas waktu itu. Nah, berangkat dari sana, konsolidasi pertama itu kita membicarakan banyak aspek. Jadi salah satunya aspek akademik, aspek kemahasiswaan, aspek keuangan, aspek prasarana. Jadi beberapa aspek itu memang kita kaji untuk kita jadikan beberapa evaluasi yang nantinya kita sampaikan kepada pimpinan birokrasi kampus. Nah, mulai dari forum konsolidasi itu memang kita mulai membicarakan beberapa aspek itu. Akhirnya berlanjut pada konsolidasi berikutnya. Jadi konsolidasi berikutnya itu terjadi lebih tepatnya kalau nggak salah tanggal 3 waktu itu. Tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni. Dan di tanggal 3 sama 4 Juni itu kita sepakati bahwa tanggal 8 Juni merupakan audiensi pertama. Nah, waktu itu menggunakan Badan BEM Unisra sebagai surat menyurat bahwa di tanggal 5 itu kita mengirimkan surat audiensi pertama kepada seluruh pimpinan, mulai dari pengurus yayasan, seluruh biro rektorat, setelah itu dan juga ketua senat. Nah, kita mengundang semuanya untuk kita ajak berdiskusi. Nah, setelah itu audiensi pertama diwakili oleh salah satu pengurus yayasan dan juga ada wakil rektor 2, wakil rektor 3 dan juga ketua senat. Rektor dan juga wakil rektor 1 waktu itu kebetulan dan ketua pengurus yayasannya waktu itu kebetulan ada di Malaysia. Oke, teman-teman waktu itu bisa menerima karena apa? Karena nantinya ketika nanti para pimpinan pemegang dari keputusan itu sudah balik ke kampus, maka kita akan mengadakan audiensi berikutnya. Nah, kemarin di audiensi pertama kita membicarakan hanya aspek terkait keuangan, aspek prasarana dan kemahasiswaan. Kenapa? Karena tupoksi dari WR2 merupakan 2 aspek dan WR3 yakni di aspek kemahasiswaan. Artinya masih ada aspek akademik dan juga beberapa persoalan lainnya yang masih belum bisa dijawab. Nah, oleh karena itu teman-teman bersepakat bahwa nantinya akan kita mengadakan audiensi berikutnya. Selepas dari audiensi kedua itu tepatnya tanggal 10 Juni, saya pribadi waktu itu dipanggil oleh salah satu pengawas yayasan
dan juga dekan hukum. Setelah itu ada ketua senat, ada wakil rektor 2. Nah, di situ saya bisa dikatakan intimidasi, bahkan intervensi terkait saya dengan Mbak Vina waktu itu sebagai wakil dari ketua BEM. Saya dibawa ke ruangan peradilan semu di Fakultas Hukum waktu itu. Saya ditanya, apakah benar dari teman-teman rilis kajian ini memang tulisannya teman-teman, gitu. Jadi pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh wakil rektor 2 kepada saya terkait hal semacam itu. Dan waktu itu yang digembar-gemborkan oleh saya pribadi, yakni bahwa kamu telah mengadakan fitnah maupun penyebaran hoax dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya menjawab bahwa kalau memang rilis kajian ini adalah bagian dari pemberitaan hoax, maka saya tunggu rilis kajian jawaban dari para pimpinan waktu itu. Akhirnya setelah itu diambil alih oleh dekan hukum waktu itu bahwa bisa jadi saya ini akan dibawa ke kejaksaan gitu waktu itu. Jadi mau dibawa ke kejaksaan dengan dalih bahwa saya penyebaran hoax waktu itu dan sebagainya lah. Akhirnya saya dan juga kawan saya Vina waktu itu tidak mundur sama sekali karena kita yakin bahwa rilis kajian ini merupakan sebuah buah pikiran teman-teman karya ilmiah yang nantinya bisa dijadikan bahan pandangan lah sebelum adanya kebijakan itu diketok oleh para pimpinan birokrasi waktu itu. Akhirnya terlepas dari ruang Fakultas Hukum itu, intimidasi terhadap saya dan juga wakil saya, tidak selesai dari sana, intimidasi itu terus dilakukan oleh para pimpinan kampus sampai dosen wali, bahkan kaprodi dan sebagainya. Bahkan seluruh jajaran dekanat waktu itu. Selepas dari itu, intimidasi terus dilakukan di masing-masing kelas, di grup-grup dari Ormawa, fakultas, itu sering dilakukan. Nah, karena kita mendapati beberapa informasi dari kawan-kawan kami yang di fakultas bahwa banyak intimidasi maupun larangan yang diberikan oleh para pimpinan fakultas terhadap teman-teman Ormawa fakultas. Oleh karena itu, ada banyak kawan kami yang mungkin juga merasa dirinya takut nantinya terjadi apa-apa. Akhirnya banyak kawan-kawan kami fakultas yang mungkin tidak bisa memberanikan dirinya untuk terus menyuarakan dari kebenaran yang tertulis pada rilis kajian implementasi good governance. Waktu itu sedikit singkatnya. Setelah itu kami dijawab oleh Pak Rektor waktu itu bahwa di tanggal 28 Juni waktu itu kita mengadakan audiensi yang kedua. Saya diundang oleh pimpinan kampus karena waktu itu mengingat waktu itu ada UAS dan katanya resolusinya semacam itu. Setelah itu kami mendatangi saya dan juga ditemani oleh kawan-kawan saya BEM Unisla di audiensi kedua itu. Nah, di situ mulai jajaran kaprodi, dekanat sampai pengawas yayasan datang dengan full tim. Di situ tidak ada sama sekali dialektika. Jadi mic waktu itu dipegang oleh Pak Rektor dan juga langsung diberikan kesempatan saya menyampaikan sedikit. Oke, saya sampaikan dengan prolog awal mula implementasi GUG ini terlahir waktu itu. Nah, setelah dari itu diambil alih oleh Pak Rektor menyampaikan WR1 sampai WR3 sampai masing-masing kaprodi. Nah, itu diberikan kesempatan. Dan bahkan waktu itu selepas dari penyampaian dari salah satu wakil rektor maupun pengawas yayasan itu dari pihak BEM Unisla tidak diberikan sama sekali kesempatan untuk menjawab atau menanggapi waktu itu. Jadi tidak diberikan kesempatan apapun sampai akhirnya ditutup oleh statement daripada Pak Rektor dan juga wakil rektor 1 SK pembekuan dari Badan Eksekutif Mahasiswa waktu itu. Nah, ini menjadi salah satu coretan buruk, bahkan keputusan yang serampangan saya sampaikan yang dilakukan oleh pimpinan kampus bahwa hal semacam ini teman-teman yang disampaikan oleh di rilis kajian itu kenapa sampai berbuah pada pembekuan. Kalau memang beberapa tuntutan kami yang salah mungkin bisa dijawab karena tuntutan awal pun kami mensepakati ada 6 tuntutan, yakni salah satunya adalah mungkin yang bisa dijadikan bahan
dari keempat aspek dari tugas fungsi pokok wakil rektor itu ya salah satunya permasalahan yang besar yakni potongan KIP. Jadi potongan beasiswa dari bidik misi maupun KIP itu ternyata menjadi salah satu persoalan yang besar juga. Mungkin itu dulu Mas Sahil, kurang lebihnya prakata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri. Jadi barusan pengantar dari Mas Febri bagaimana kronologis awal terjadinya proses sekian panjang sehingga para mahasiswa Unisla mendapatkan intimidasi dari pihak kampus. Dan ini bisa dilihat bersama bahwasanya mimbar akademik atau kebebasan akademik di lingkungan kita masih belum ditegakkan. Maka dari itu keilmuan yang didapat setiap mahasiswa belum maksimal. Nah, selanjutnya penyampaian materi dari narasumber yang pertama, yakni nanti Mas Zahdan Hussein selaku individu merdeka, aktivis yang mengklaim bahwasanya dirinya individu merdeka. Nah, nanti akan dikupas satu persatu oleh Mas Zahdan Hussein mengenai apa itu kebebasan akademik, sejarahnya seperti apa, hingga strategi dan taktik untuk merebut kembali kebebasan akademik. Oke, Mas Zahdan Hussein, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo. Kedengeran? Ya, Dengar, Mas. Ya, maaf nih nggak ada headset lagi, headsetnya rusak. Makasih teman-teman yang sudah mengundang saya. Selamat siang menuju sore ya, buat kawan-kawan di Lamongan ataupun di luar Lamongan. Memang ketika saya diundang diskusi ini sebelumnya ya saya juga melihat bagaimana problematika di Lamongan ya, tentang isu-isu pembekuan BEM tersebut gitu. Sejak 2015 saya kuliah, isu-isu ini memang selalu hadir gitu, kayak misalkan di Universitas UNESA Semarang dengan video waktu itu sampai ke ranah hukum gitu. Kalau dirimu belum ya, belum, baru ancaman gitu. Terus juga bagaimana di kampus-kampus lain juga gitu yang berkaitan selalu dengan BEM. Nah, selalu berkaitan dengan kritik gitu. Tapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang sampai di drop out karena bukan permasalahan diskursusnya, tapi masalah etika atau masalah pidana gitu, itu ada. Meskipun itu di ranah gerakan. Nah, tapi yang saya sering lihat, kampus ini membekukan BEM atau juga mengintimidasi beberapa mahasiswa yang dinilai kritis itu di ranah akademis. Mungkin makanya hari ini judulnya merebut kebebasan akademis. Oke. Pertama mungkin saya nggak ngebahas aspek-aspek hukum ya, mungkin Del Pedro lebih ngerti atau dirimu lebih ngerti sebagai mahasiswa hukum dari pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 gitu, dari pasal juga Undang-Undang Dasar gitu, yang mana melindungi kebebasan kita ya dalam ekspresi berpendapat. Pertama perihal merebut ya, tadi saya juga udah lihat, sudah dengar dari MC-nya bahwa ngomongin tentang taktik dan strategis. Diketahui bahwa dari tahun 2015 yang saya ketahui, bahkan mungkin jauh sebelum itu, memang isu-isu pendidikan ini tersingkirkan dari agenda reformasi. Karena kenapa? Karena mungkin pasca reformasi orang disibukkan dengan kebebasan-kebebasan sipil gitu, ketimbang
kebebasan akademik. Padahal di saat Orde Baru, kebebasan akademik juga menjadi persoalan pokok gitu. Makanya lahirnya juga undang-undang yang memberikan otonomi kampus itu juga sebenarnya upaya peran akademisi untuk melindungi diri dari otoritarianisme Orde Baru pasca reformasi. Nah, tapi isu-isu pendidikan yang di ranah pemerataan pendidikan yang egaliter, yang horizontal, itu tersingkir dengan berbagai persoalan politik multipartai ya pasca reformasi gitu. Tentu hal-hal ini tidak kita bisa singkirkan dari sejarah, perspektif sejarah yang melihat bahwa peran militer atau peran tentara di dalam berbagai keilmuan. Nah, di dalam sejarah juga ada bagaimana akademisi-akademisi itu disokong oleh militer. Jadi semacam duih fungsi gitu ya, yang satu militer, tentara, yang satu kerannya juga sebagai akademisi. Nah, watak-watak militeristik memang mempunyai watak-watak yang top down, yang watak-watak yang pendisiplinan gitu. Sedangkan di dalam undang-undang yang ada saat ini, bahwasanya kebebasan akademik itu dia bisa terlepas dari pendisiplinan itu. Dalam UU nomor 12 tahun 12 itu dikatakan gitu. Karena di situ sivitas akademika itu wajib dilindungi gitu dan difasilitasi oleh perguruan tinggi. Sivitas akademika siapa? Bukan hanya dosen gitu. Mahasiswa. Tapi logika hari ini melihat mahasiswa itu hanya sebatas konsumen, sebatas anak-anak gitu, bukan melibatkan mahasiswa sebagai aktor juga di dalam kemajuan akademis atau kemajuan keilmuan gitu. Karena mahasiswa dianggap sebagai siswa, dianggap sebagai murid gitu, sehingga paham-paham relasi militeristik itu diterapkan gitu di kampus gitu. Dari tahun 2021 juga Tika melihat bahwa persoalan-persoalan di kampus itu ada 21 masalah ya. Begitu juga mungkin itu di ranah banyak ya, ada di ranah BEM, ada di ranah pers, bahkan ada di ranah gerakan seperti di mana tuh yang IAIN Ambon ya, yang yang membongkar kekerasan seksual di kampus itu juga dipidanakan. Padahal itu dalam bentuk pers, laporan, penelitian, sama apa yang dilakukan juga mungkin kawan-kawan Universitas Islam Lamongan ya, dari penelitian-penelitian atau dari kajian-kajian tersebut direspon oleh yayasan atau rektorat sebagai pembangkangan. Perihal taktik dan strategis dari tahun 2015 mungkin yang saya lihat ya, dari pendekatan-pendekatan aksi demonstrasi, kajian, itu juga belum menemui titik terang gitu dari perubahan perlindungan terhadap kekerasan baik simbolik atau maupun fisik ya di antara relasi kampus dengan mahasiswa gitu. Itu tidak menjelaskan dan juga tidak menyelesaikan gitu. Entah mengapa semenjak adanya peraturan-peraturan di negara yang dinilai antidemokratis, itu secara tidak langsung di kampus mengikuti gitu. Artinya kampus tidak berdiri sendiri gitu sebagai ekosistem keilmuan, tapi ada rezim pengetahuan yang mengakomodir bagaimana menanggulangi protes-protes atau kritik-kritik gitu. Nah, dari dulu memang setiap persoalan kampus dihadapi oleh kampus itu sendiri gitu. Nah, mungkin saya melihat sebagai Universitas Lamongan ini kemarin aksi ya, mengundang banyak kampus-kampus lain untuk bersolidaritas gitu. Atau kampus-kampus lain juga bersolidaritas untuk turun aksi di kampusnya sampai ditabrak mobil ya. Nah, di Jogja juga demikian gitu, ketika ada permasalahan ada ikut mahasiswa lain. Tapi yang menjadi persoalan taktik dan strategi ini kadang kita kerap
dipotong jalurnya oleh birokrasi-birokrasi yang mana mereka mempunyai banyak wadah ya atau banyak jalan untuk mematikan gerakan itu sendiri. Sementara gerakan itu sendiri tidak mempunyai banyak kanal-kanal untuk memperbesar gerakan itu sendiri. Jadi taktik dan strategi sampai menyentuh gerakan atau menuju ke kanal-kanal itu ya otomatis punya selera zaman ya. Saya nggak tahu bagaimana di Universitas Lamongan ya masalahnya bagaimana dan belum tahu. Tapi yang saya lihat memang permasalahan kebebasan akademik ini sejalan gitu dengan agenda rezim yang menekan suara-suara kritis itu di berbagai bidang gitu, baik di petani, nelayan, buruh, lingkungan gitu. Ya ini agenda-agenda new developmentalism ini beriringan dengan agenda otoritarianisme gitu yang sejalan beriringan gitu. Karena sama-sama menguntungkan. Nah, begitu juga paradigma kampus yang semakin naik uang gitu, uang bayaran atau uang kuliah. Ya saya baca tahun ini itu uang kuliah udah naik 6%, bayangin. Di seluruh Indonesia tuh, Litbang Kompas. Artinya nggak pernah ada itu uang kuliah yang turun. Dan Jokowi pada tahun 2016-2017 saya juga protes tentang kredit pendidikan dengan bilang bahwa adanya kredit pendidikan itu salah satu agenda ekonomi yang potensial untuk mendapat keuntungan di situ. Makanya bank-bank itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan pinjaman-pinjaman untuk calon-calon mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri untuk bayar, khususnya bayar kuliah. Nah, yang saya bilang tadi gitu, dengan aspek-aspek ekonomi yang dilihat dari rezim, ya itu selalu beriringan dengan aspek-aspek penindasan yang apa yang dialami Universitas Islam Lamongan itu gitu. Nah, ada pergeseran itu mencerdaskan pendidikan bangsa jadi mencerdaskan pendidikan bangsat gitu. Jadi para bangsat ini yang di kampus yang mencari segala keuntungan baik dari dana mahasiswa ataupun dana negara itu mengamankan kepentingan-kepentingannya. Kalau di dalam teori-teori oligarki ya mengamankan kekuasaannya gitu. Dengan berbagai cara, artinya taktik strategi yang dilakukan mahasiswa satu kampus itu tidak bisa lepas dari strategi mahasiswa di tingkat nasional, bahkan internasional. Karena melawannya lawan rezim pengetahuan, baik di tingkat global maupun lokal. Saya tidak memberikan tips and trick ya, atau memberikan satu kisi-kisi di dalam strategi dan taktis itu sendiri. Tapi ya memang selalu kita pikirkan bagaimana menyatukan satu persepsi, dua juga ya menyatukan bagaimana taktik perjuangan itu antara kampus gitu. Sebab dulu yang dibangun untuk melawan UU nomor 12 tahun 2012 bukan dalam hal bebas pendidikan, kebebasan akademik, tapi dalam hal PTNBH itu sendiri kampus-kampus negeri yang banyak itu juga gerakan itu gagal. Meskipun itu diakomodir dosen-dosen untuk ikut dibicarakan dalam diskusi, tetap gagal karena lagi-lagi PTNBH itu ya senada dengan otonomi kampus, bukan di bidang kebebasan akademik, tapi otonomi kampus di dalam pengelolaan keuangan, yang mana untuk kemajuan keilmuan itu sendiri satu sisi yang mana untuk memajukan keuntungan pribadi. Memang perlu adanya satu persatuan di tingkat nasional untuk melihat persoalan ini lebih dekat gitu. Ya saat ini mungkin dari Nadiem Makarim sendiri, Menteri Pendidikan, ya saya melihat ada hal-hal positif meskipun banyak hal negatif gitu. Tapi hal-hal positif itu Nadiem melihat bahwa
pendidikan dari hal-hal yang sifatnya horizontal. Karena selama ini gitu dari zaman Orde Baru bahwa pendidikan yang strata itu yang vertikal itu selalu melahirkan kepatuhan-kepatuhan itu sendiri dari baik mata kuliah, dari apapun penilaian. Tapi kalau saat ini kan ya lebih fluid gitu. Meskipun di dalam administrasi dan ideologi ya sangat jauh setidaknya punya sistem yang berdekatan dengan sifat kesetaraan itu. Nah, berkaitan dengan kebebasan itu sendiri ya, memang banyak di birokrat kampus itu tidak memahami banyak ilmu-ilmu sosial, gitu. Bahkan ilmu-ilmu komunikasi. Kenapa demikian? Karena selalu merespon dengan emosional gitu, tidak melihat dinamika yang ada di kampus antara rektorat dan mahasiswa itu bagian dari keterlibatan partisipatif mahasiswa dalam membangun aspek keilmuan itu sendiri. Nah, dianggap bahwa mahasiswa sebagai objek dari rekayasa atau dari bagaimana objek penelitian dari bagaimana universitas melihat kayak semacam kelinci percobaan gitu dalam aspek-aspek mereka memimpin, sedangkan mahasiswa sendiri hanya mengikuti prinsip-prinsip yang telah dibangun, bukan ikut membangun gitu. Apa gunanya otak kita gitu ketika kuliah disuruh berpikir, disuruh meneliti gitu. Ketika ada hal itu dihadirkan, tapi itu ditolak mentah-mentah. Artinya yang diciptakan oleh kampus itu bukan kecerdasan, tapi ya patuhan. Ya mungkin saya nulis pandangan saya bagaimana sejarahnya kebebasan akademik, mungkin dalam hal ini akademika yang modern ya, tapi yang zaman-zaman dulu yang apa itu modern mungkin belum tahu, belum dibahas ya. Tapi banyak keilmuan itu yang ya bertaruh nyawa gitu, seperti Sokrates harus minum racun gitu, atau heliosentris yang membunuh banyak ilmuwan-ilmuwan termasuk Galileo, Jan Hus gitu. Kopernikus cuma membuktikan bahwa matahari sebagai pusat gitu, atau bukan bumi gitu, yang bertentangan dengan dogma agama itu dibakar hidup. Bagaimana dulu keilmuan-ilmuwan yang ditulis Marvin Harris, bagaimana adanya satu pengobatan, ada sesuatunya apa yang dibunuh yang dianggap tukang sihir gitu. Oh dia tukang sihir, dibunuh gitu. Padahal itu bagian dari keilmuan dia dalam meneliti alam gitu. Digambarkan seperti itu sebagai setan atau iblis. Nah di Indonesia juga banyak gitu. Mungkin kalau di ranah pers ya mungkin ada yang di Salatiga itu, yang di Brangus majalahnya. Dan banyak, saya juga pernah merasakan di kampus sendiri di UGM, saya mencetak buletin yang isinya 5 tulisan saya, dan itu dibagikan seluruh fakultas, sekitar 500 lembar juga, mungkin mirip ya, kayak di Lamongan itu. Yang mengkritik kampus, itu di agenda penerimaan mahasiswa baru. Dan uang dari hasil cetak itu, uang dari cetak itu, hasilnya dari patungan antara BEM-BEM fakultas dan universitas, bahkan di himpunan. Dan itu juga ada sebagian yang ditarik gitu, untuk tidak boleh dibaca. Padahal yang membagikan juga kadang panitia gitu. Saya bagikan ke teman-teman. Dan itu menulis saya di situ tentang perbudakan kapitalis yang mengkaderisasi mahasiswa sebagai agen-agen upah murah gitu, atau buruh-buruh pendapatan rendah yang mana sendiri waktu itu watak-watak rektorat memang watak militer, dan banyak lagi ya. Saya pikir solusinya ya perlu dirumuskan bersama mungkin di sini ya. Itu mungkin saya gambaran sedikit ya tentang itu ya, bagaimana kebebasan yang dianggap selalu
bertentangan dengan keteraturan gitu. Padahal ketika kita mempunyai paham kebebasan itu sendiri, secara tidak langsung kita mengafirmasi kebebasan orang lain dengan berdiplomasi atau secara tidak langsung memproblematisasi satu sama lain perihal kebebasan itu sendiri, sehingga tidak ada hak-hak yang terlampaui gitu. Kayak misalkan dari tingkat etis dan moral, membunuh ya, saya punya kebebasan untuk hidup gitu. Anda juga punya kebebasan untuk hidup. Jadi jangan membunuh gitu. Nah, perang bisa diatasi dengan hal-hal yang sifatnya kebebasan dan pembebasan itu. Nah, kalau di ranah akademis gitu, ya itu udah sepatutnya biasa gitu. Itu udah bebas gitu. Dalam berpikir itu hanya tentang pena gitu. Kecuali di situ ada hasutan untuk membunuh rektor, gitu ya, membunuh yayasan, dan ada pidana misalnya. Tapi kebebasan akademik itu ya tidak lepas dari sistem yang dibangun universitas itu sendiri, dan juga apa yang menjadi pondasi universitas itu sendiri gitu. Jadi ketika ada pemberangusan kebebasan akademik mungkin yang diatur dalam undang-undang atau yang diketahui bersama gitu, yaitu artinya kampusnya harus tutup, nggak layak untuk menjadi universitas. Apalagi yang dihadapi itu baru mahasiswa, belum profesor dari universitas lain, ya kan, belum dari negara lain gitu yang dihadapi. Ini baru cuma mahasiswa gitu. Tapi mahasiswanya, lembaganya sudah dibekukan, mahasiswa sudah diintimidasi. Itu yang menjadi persoalan ya. Jadi mungkin kita bisa ngobrolin bagaimana strategi taktis gitu yang lebih relevan dan efektif. Karena saat semua strategi dan taktis sudah kebaca gitu dengan kanal-kanal lawan yang lebih banyak ketimbang mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu dulu sebagai pemantik. Mungkin bisa dibahas lagi sama yang lain. Oke, terima kasih Mas Sahden Husein. Lanjut ke pembicara selanjutnya, yakni Mas Del Pedro. Kepada Mas Del Pedro, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Sahlil. Aman ya, kedengar suaranya, gambarnya juga tampil. Oke, jadi kemarin dikontak sama Mas Awi, wah senang sekali gitu karena temanya bicara soal kebebasan akademik. Kebetulan soalnya saya tulisan akademik strata satunya juga bahas soal kebebasan akademik. Terus juga sempat lakuin riset di 2019 kemarin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga soal kebebasan akademik. Nah, tapi sayangnya nggak ke Lamongan. Jadi cuma Surabaya dan Malang. Nah ini mungkin kalau ke Lamongan kayaknya hal seperti ini nggak bakal terjadi ini kayaknya. Nah, menariknya apa coba? Menariknya adalah pertama saya mau gini dulu. Oh ya, perkenalkan aku Del Pedro. Menariknya gini, kalau misalnya saya nggak perlu dengar persoalan dari Mas Febri, saya nggak perlu baca berita di mana apa yang terjadi di kampus ya gitu. Tapi saya bisa tahu kalau misalnya BEM-nya udah bersuara, berarti itu tandanya kampus tidak baik-baik aja gitu. Atau ada satu masalah yang sangat fatal di kampus itu gitu, sehingga BEM-nya harus membelok dari alurnya gitu. Karena BEM itu adalah satu sistem dengan kampus ya gitu. Tapi ini BEM-nya bisa menghantam kampus gitu. Nah, berarti itu ada satu masalah serius gitu. Nah, itu jadi dari situ aja saya udah tahu pasti nih teman-teman ada masalah nih. Sehingga membicarakan soal kebebasan akademik dan dipaparkan juga tadi oleh Mas Febri. Dan juga ada Syahdan tadi. Nah, itu mungkin sedikit. Jadi saya ada sedikit PowerPoint, mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang juga setelah PowerPoint, tapi mungkin saya boleh diizinkan untuk menampilkan PowerPoint-nya teman-teman dari Lamongan. Karena hanya bisa host ya. Nah ini saya sebenarnya pakai PowerPoint, suka lupa aja sebenarnya. Sama biar kelihatan kayak orang bener aja sebenarnya, padahal mah ini juga. Nah, oke, kita mulai nih. Udah tampil ya PowerPoint-nya. Nah, tadi kan Syahdan teman-teman di Unisla, Mas Febri tadi bahas soal kondisi real di lapangannya, bagaimana teman-teman Unisla menghadapi yang namanya represi terhadap kebebasan akademik. Nah, tapi saya sebenarnya mau sedikit menyoroti judul diskusi hari ini.
sebenarnya bukan merebut kembali ruang kebebasan sipil, kebebasan akademik, sorry. Karena merebut kembali ya, kalau nggak salah juga merebut kembali ruang kebebasan akademik. Nah, karena ruang kebebasan akademik itu senantiasa sebenarnya tidak harus direbut kembali, gitu. Tapi dia sudah harusnya dilindungi dan diisi oleh seluruh komunitas akademik ya. Nah, kalau berarti bahasanya adalah merebut kembali, berarti sebenarnya kebebasan akademiknya nggak ada. Nah, nggak adanya ini karena direpresi oleh kampus atau teman-teman komunitas akademiknya tidak mengisi ruang itu gitu dan tidak melindungi. Nah, itu sama-sama nanti kita bedah dalam diskusi hari ini. Nah, jadi PowerPoint singkat saya judulnya Kampus dan Kebebasan Akademik titik 2 sebagai kuil akhir kebebasan sipil. Nah, kenapa demikian? Karena indikator kebebasan akademik jika direpresi, berarti kita harus melihat yang lebih jauhnya lagi bagaimana kondisi di luar sana terkait kebebasan sipil ya gitu. Kebebasan sipil kan luas tuh. Nah, yang intinya aja yang sebagai kuil akhirnya nih soal kebebasan akademik di kampus udah direpresi, apalagi di luarnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan. Nanti kita ada bicara soal data, situasi real, apa yang mempengaruhi latar belakang dan seterusnya. Setelahnya baru kita sedikit ngobrol-ngobrol. Nah, ini saya mulai sedikit dari kalimat untuk memulai diskusi hari ini. Jadi kalimatnya bilang kayak gitu. Perguruan tinggi punya peran penting bakal penciptaan gagasan dan memperkaya literasi warga. Bagaimana bisa bekerja maksimal jika ia dipimpin oleh individu yang anti terhadap kritik dan berperilaku tak ubahnya seperti pasukan cyber. Pasukan cyber itu buzzer gitu. Jadi kenapa demikian? Karena di sini dipimpin oleh individu diartikan berarti rektorat gitu. Nah, kalau rektoratnya anti kritik, rektoratnya sentimen, rektoratnya tidak berdasarkan argumentasi ilmiah gitu. Nah, maka perguruan tinggi nggak bakal jadi pencipta gagasan dan memperkaya literasi warga gitu. Tridharma perguruan tinggi, penelitian dan seterusnya itu omong kosong gitu. Karena dia dipimpin oleh seorang yang anti kritik, yang tidak menerima naskah akademik atau tidak menerima pikiran akademik dari seluruh komunitas akademik kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mas Febri menyerahkan hasil kajiannya ke kampus dan terus kampus anti kritik dan malah membekukan dan seterusnya, nah itu yang terjadi gitu. Kita nggak bakal punya satu literasi baru, satu pandangan baru gitu. Bahwa sebenarnya teman-teman dari Unisla ini sedang mau membedah dugaan penyelewengan anggaran atau persoalan lain UKT uang kuliah. Nah, itu kan artinya memperkaya literasi warga. Warga di sini tuh warga kampus gitu. Bahwa warga kampus tuh dibekali bahwa di kampus kita tuh ada yang disebut sebagai tindakan tidak transparansi, tidak akuntabel, dan berindikasi korupsi dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kemudian sivitas akademikanya, komunitas akademikanya, mahasiswanya punya satu gagasan baru, punya satu pandangan baru, ternyata kampus gini, kampus gini. Nah, kalau itu terus direpresi, dibabak belurin, yang nggak bakal terjadi. Yang ada hanya satu narasi tunggal dari kampus gitu. Nah, itu kurang lebih kutipan diskusi hari ini. Nah, sebelum itu, jadi ini adalah kebebasan akademik ini, payung besarnya itu, payung isu besarnya itu namanya SCS, Shrinking Civic Space atau pengkerdilan ruang kebebasan sipil. Nah, ini bukan fenomena baru di dalam isu demokrasi hak manusia, ini sudah terjadi bahkan sejak Orde Baru gitu. Yang kita sebut sekarang reformasi, apakah memberikan kebebasan terhadap ruang sipil itu sendiri atau tidak. Nah, jadi payung besar kebebasan akademik itu adalah SCS-nya, ruang sipilnya. Makanya tadi di awal dibilang kalau kebebasan akademik yang terkecilnya aja udah masuk, dihancurkan, itu benteng terakhirnya, apalagi yang lebih besarnya lagi. Nah, jadi salah satu lembaga riset demokrasi di luar negeri namanya Freedom House, dia menyebutkan bahwa tren kebebasan di Indonesia itu mengalami kemunduran dari 2013 dan belum menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Jadi kalau teman-teman akses websitenya, itu dia ada peta Indonesia, terus kemudian ada warna-warnanya. Nah, kalau tidak salah, kondisi Indonesia itu disebut mengkhawatirkan, warnanya itu kuning. Jadi paling parahnya tuh merah. Yang merah itu kondisinya di Papua kalau di Indonesia. Nah, kenapa ini dikaitkan dengan kebebasan akademik? Nah, jadi ukuran kebebasan sipil itu ada 3. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan berorganisasi. Nah, kebebasan akademik ini masuk ke dalam kebebasan berekspresi. Makanya tidak secara eksplisit ditulis di Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan terkait kebebasan akademik, tapi kebebasan berekspresi. Karena kebebasan akademik masuk ke dalam lingkup itu. Gitu. Nah,
Di salah satu lembaga riset juga namanya Civicus, dia bilang bahwa dasar penyempitan SCS itu dilihat dari segi hukum dan regulasinya. Jadi kalau misalnya di kampus teman-teman ada regulasi jam malam, ada regulasi A, B, C, D yang membatasi kebebasan berakademik, nah itu disebut dari segi regulasi represinya. Nah, sekarang baru kita masuk ke apa itu kebebasan akademik. Nah, ini mungkin nggak bakal banyak juga, karena mungkin pasti teman-teman sudah membekalinya, bahwa jadi kurang lebihnya gitu, kebebasan akademik adalah kebebasan untuk seluruh komunitas akademik ya memproduksi, memperbanyak, mengelola, menyebarluaskan terkait dengan keilmuan atau akademik di dalam kampus, dalam lingkup kampus. Nah, kebebasan akademik biasanya punya temannya namanya otonomi keilmuan. Jadi biasanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Nah, kalau otonomi keilmuan itu adalah bagaimana kebebasan seseorang untuk memilih cabang ilmunya untuk dikembangkan. Jadi dia misalnya memilih ideologi Marxis untuk disampaikan di dalam kuliahnya, dikembangkan oleh itu nggak boleh karena itu sebagai dalam lingkup akademik gitu. Nah, itu kalau otonomi keilmuan. Nah, kalau kebebasan akademik adalah tadi bahwa kita bebas untuk menyampaikannya dalam lisan, tulisan, termasuk dalam kajian yang kayak teman-teman bikin. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi jadi tidak bisa terpisahkan oleh yang namanya kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat dan seterusnya gitu. Jadi ekspresi dan pendapat mahasiswa ini terlibat dalam fungsi penelitian dan pengajaran gitu. Jadi itu dilindungi oleh kebebasan akademik. Nah, secara dasar ya nanti kalau teman-teman B mau bikin kajian, secara dasar ya itu payung besar dari kebebasan akademik yang paling tinggi karena kita mengenal hierarki perundang-undangan. Jadi urutan peraturan perundang-undangan, nah pasti teman-teman hukum rada familiar soal ini. Yang paling tertinggi adalah UUD 1945. Itu teman-teman dapat lihat di pasal 28C, 28E, 28F. Baru nanti turunannya itu ke Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 8, pasal 9. Baru masuk ke ICCPR soal meratifikasi Konvenan Hak Sipol di artikel 19 dan komennya di 13. Nah, itu kurang lebih regulasi yang mengatur ya. Jadi tadi Mas Febri udah sebutkan kondisi real bagaimana mahasiswa dihadapkan oleh represi terhadap kebebasan akademik dan sekarang ditelaah bahwa kita punya pengaturan soal kebebasan akademik. Nah, artinya ada gap atau tidak kesesuaian antara bagaimana kondisi real di lapangan dengan peraturan perundang-undangannya. Nah, maka dari itu disebutlah muncul kesimpulan bahwa terjadi yang namanya pemberangusan kebebasan akademik gitu atau represi terhadap kebebasan akademik dan melahirkanlah diskusi hari ini. Nah, terus kita bertanya kenapa di sekian banyaknya persoalan kita harus penting soal kebebasan akademik gitu. Nah, karena asumsi kita tuh selalu berpikir bahwa kampus itu sebagai tempat paling aman untuk berbagai berekspresi berkumpul. Kita mau bikin pagelaran seni, bikin diskusi soal isu-isu yang dianggap sebagai isu sensitif, Papua, Marxisme, LGBT ataupun hak asasi manusia dan lainnya itu kan selalu dianggap bertentangan dengan kelompok lain gitu. Nah, itu kita tuh selalu punya anggapan sebagai benteng terakhir gitu. Nah, sebagai tempat aman. Nah, ketika kita punya anggapan itu, berarti otomatis kebebasan akademik menjadi penting. Karena kalau misalnya menyelenggarakan hal-hal tersebut di kampus yang tidak melindungi atau menjamin terkait kebebasan akademiknya, maka tidak bakal bisa gitu. Nah, tapi asumsi ini juga punya bahaya sendiri gitu. Seolah itu sudah terjadi dari sananya gitu, akan aman dari serangan apapun. Jadi ketika kita masuk memilih misalnya kampus Unisla, kita seakan sudah berpikir bahwa kebebasan akademik itu sudah dikasih dari rektor kepada mahasiswa di Unisla. Padahal tidak. Komunitas akademiknya sendiri yang harus melindungi dan mengisi ruang kebebasan akademik itu. Sekarang pertanyaannya gini, kebebasan akademik artinya kan mengelola keilmuan, mengelola gagasan akademik di dalam kampus. Nah, kemudian ada satu pihak yang merasa terganggu, kemudian diberangus, dan artinya itu kan tidak terjadi kebebasan akademiknya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau komunitas akademiknya tidak menciptakan ruang kebebasan akademiknya, mau apa yang diberangus gitu? Misalnya teman-teman dari kampusnya tidak membuat diskusi, ya apa? Berarti tidak ada kebebasan akademik di situ gitu. Karena tidak diisi oleh komunitas sivitas akademiknya, makanya yang terpenting adalah mengisi dan melindunginya, gitu. Karena dia tidak serta-merta diberikan oleh kampus gitu. Nah, terus kemudian poin selanjutnya adalah bahwa di luar kampus juga ternyata kondisinya semengerikan itu gitu. Bagaimana demo-demo ditangkap tanpa ada alasan yang jelas, kemudian
bagaimana diskusi di teror yang dibuat oleh masyarakat sipil, doxing, hack, dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya adalah bahwa ketika kampus teman-teman di Unisla di Lamongan sudah sedemikian rupa represinya, bagaimana di luar kampus gitu. Itu kurang lebihnya. Nah, mungkin karena terbatas waktu sedikit ini sejarah singkat ya. Jadi pertama itu sejarah singkat pelemahan kebebasan akademik itu diawali dari 1973. Jadi waktu itu organisasi yang kita kenal sebagai Cipayung, HMI, GMNI, terus PMI dan seterusnya disatukan, dimasukkan ke dalam deklarasi pemuda, dimasukkan ke dalam satu wadah namanya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, melahirkan satu asas tunggal, yaitu adalah bahwa semua di bawah naungan KNPI gitu. Nah, dan kemudian setelah itu, setelah peleburan paksa organisasi mahasiswa ini diikuti dengan pembekuan dari Kopkamtib Laksamana Sudomo kalau nggak salah namanya, untuk membekukan Dewan Mahasiswa, mungkin bisa BEM, bisa DPM hari ini. Nah, kemudian kebijakan itu diteruskan oleh Menteri Pendidikan terkait MKK. Terus baru setelah tahun kemudiannya terbitlah BKK, Normalisasi Kehidupan Kampus, Badan Koordinasi Kampus. Nah, setelah itu dampaknya apa? Di tahun 1980-an sampai dekade 1989, itu kampus banyak menangkap aktivis mahasiswa, terutama di ITB. Kalau kita kenal nama Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, terus kemudian itu siapa yang jadi juru bicara tuh? Lupa siapa yang jadi juru bicara presiden itu. Dia Fajrul di ITB. Nah, itu semua mahasiswa ditangkap-tangkap karena kebijakan ini. Terus kemudian kampus salah satu ITB diduduki oleh militer kayak yang tadi dibilang Syahdan. Nah, akibat ini bayangkan teman-teman, dari 1980 sampai dengan sekarang mungkin diawali dengan pendudukan oleh militer dan represi Orde Baru ketika itu Soeharto, maka yang ada adalah apa? Doktrinasi soal militer tadi, soal kepatuhan. Nah, makanya sebenarnya kampus telah berubah fungsinya sejak tahun 1978 ini. Dia digeser maknanya gitu, karena represi Orde Baru. Nah, tapi kita berpikir bahwa ketika reformasi harusnya sektor lain mendapatkan kebebasan, misalnya muncul Undang-Undang Hak Asasi Manusia, muncul KPK dan seterusnya. Kita pikir bahwa akan ada hidup yang lebih demokratis, tapi ternyata dalam kampus tidak terjadi perbaikan struktural itu. Masih dihuni oleh peninggalan-peninggalan dari militer dan represi Orde Baru. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini hasil riset saya yang tadi dibilang dengan teman-teman lain 2019. Di 2019 sampai 5 tahun terakhir, jadi di Bandung itu ada 50% di tahun 16, 18 di tahun 2018, 33 di tahun 2019. Jadi walaupun trennya menurun, tapi represinya makin terjadi, isunya semakin krusial gitu. Nanti bakal dijelaskan. Kalau beberapa daerah justru ada yang menaik juga gitu, kayak misalnya di Semarang, terus kemudian di Malang dan Surabaya juga itu meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, jenis tindakannya itu ada intimidasi, ancaman, pelarangan, dan pembubaran. Kemudian aktornya itu paling terbanyak, aktor terbanyak itu adalah dari pihak kampus, rektorat, dosen, lembaga kemahasiswaan, dan seterusnya. Baru disusul Ormas, kemudian TNI Polri, baru kementerian dan warga setempat. Nah, berbedanya kalau misalnya di tahun 2019 sampai 2015 ke belakang, itu bentuknya adalah sebatas pembubaran diskusi atau pelarangan menggelar diskusi gitu. Jadi udah diskusi dilaksanakan kemudian dibubarin atau bahkan nggak dikasih izin untuk menyelenggarakan diskusi. Isunya itu Papua, Marxisme, dan LGBT. Nah, berubah ketika mulai memasuki 2019 sampai sekarang. Kalau 2019 sampai sekarang itu lebih bahaya lagi, yaitu sanksinya adalah skorsing, drop out, dilaporin ke polisi, terus kemudian dianggap makar, dianggap tidak NKRI, dan seterusnya. Isunya pun berubah. Kalau sebelumnya itu isu yang lebih dalam kerangka ideologis, membicarakan soal Marxisme, LGBT, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang itu isunya berubah menjadi mengkritik rezim Papua, terus misalnya mengkritik kebijakan kampus, terus kemudian UKT yang paling jelas. Nah, itu akhirnya menimbulkan kondisi sanksi akademik dari 2015 sampai 2019. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Jadi ada yang karena menolak kedatangan Ma'ruf Amin, terus kemudian menduga kampusnya membuat pencurian PDAM, terus kemudian mengenai kartu ujian, banyak. Jadi persoalannya berubah. Banyak sekarang anak muda mahasiswa yang mengkritik kampusnya dan kemudian direpresi. Kurang lebih bahasanya seperti itu perubahannya.
Nah, masuklah di masa pandemi, berubah kembali di masa pandemi ini yang terjadi adalah represi terkait uang kuliah tunggal, wabah UKT. Jadi sepanjang pandemi itu kurang lebih tercatat banyak sampai puluhan mahasiswa di drop out atau diskorsing. Di Naba Bandung 20 mahasiswa diskorsing 2 semester. Akhirnya berujung satunya di drop out, terus kemudian gagal di Petun. Di UNAS 15 dikasih surat teguran, 4 diskorsing, 3 dikeluarkan. 9 mahasiswanya dilaporkan ke polisi. Bunda Mulia Togi dikeluarkan, Bina Insan 9 mahasiswa diskorsing, Bandar Lampung juga. Nah, padahal UNESCO kala itu udah ngasih pedoman terkait sebuah dampak dan respon rekomendasi untuk pemerintah bagaimana mengatasi kebijakan uang kuliah di tengah pandemi. Jadi 2 tahun kemarin kita pasti menyaksikan banyak mahasiswa di lintas kampus yang ingin UKT-nya turun, tapi kemudian dibalas oleh represi-represi. Nah, itu kurang lebih kondisi bagaimana kebebasan akademik dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita mulai kepada kondisi realnya. Siapa sebenarnya musuh-musuh atau aktor yang menjadi pemberangus kebebasan akademik itu, atau kita sebutnya sebagai jenis-jenis parasit perguruan tinggi. Kenapa disebut parasit? Karena dia mengganggu keberlangsungan kehidupan akademik. Yang pertama adalah rektor anti kritik. Paling banyak ini kasusnya rektor anti kritik ini. Ada Ari Kuncoro dari UI, terus kemudian ada dari UKI Paulus Makassar, kemudian ada Lancang Kuning, banyak nanti akan dibahas satu persatu. Rektor-rektor anti kritik. Dan kemudian akademisi yang nggak akademisi, kalau istilahnya Bik Fitri mengutip istilahnya Profesor siapa saya lupa, nyebutnya adalah akademisi kelas kambing. Jadi akademisi yang menggadaikan status akademisinya untuk memberikan stempel terkait keilmuannya terhadap satu kebijakan yang buruk. Kemudian rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Kenapa disebut demikian? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, rektor anti kritik pertama dia sebagai aktor utama pemberangusan akademik sejak 2015. Tadi datanya sudah dipaparkan. Dan tiap kali pasti teman-teman saya yakin kalau misalnya mau mengajak audiensi rektor itu susah gitu. Dia tidak bisa berdialog. Sekalinya dia berdialog, dia selalu menempatkan posisinya lebih tinggi dari mahasiswa. Jadi proses dialog atau audiensinya tidak pernah menemukan satu kesetaraan dalam forum tersebut. Pasti teman-teman dianggap lebih rendah gitu, sehingga dialognya kerap buntu dan tidak menghasilkan apapun. Terus kemudian memiliki relasi dengan kekuasaan. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau misalnya rektor-rektor di perguruan tinggi sekarang itu banyak menjadi simpatisan partai politik atau bahkan menjadi bagian dari kekuasaan dengan menjadi komisaris, kayak misalnya wakil komisaris, kayak misalnya Ari Kuncoro. Terus kemudian banyak yang terafiliasi dengan partai politik kayak PDIP, PKS, Nasdem dan seterusnya gitu. Jadi dia punya relasi dengan kekuasaan. Jadi dia menerjemahkan apa yang menjadi perintah kekuasaan untuk diimplementasikan di kampus kayak yang tadi Syahdan bilang gitu. Jadi kampus itu pasti otomatis besar kecilnya berpengaruh dari kondisi bagaimana pemerintahan itu sendiri gitu. Nah, tadi disebut juga isunya berganti, dulu diskusi ilmiah, sekarang kritik terhadap kampus dan rezim yang paling direpresi. Terus membentuk kampus dengan hegemoni entrepreneur. Nah, ini banyak nih. Kampus itu diciptakan sebagai satu tempat atau satu wadah yang bagaimana membentuk orang itu untuk jadi pekerja gitu. Dengan jargon ini salah satu unggulan entrepreneurship, banyak yang kerja di A, B, C, D, E gitu. Jadi orientasinya adalah bukan untuk menciptakan satu orang yang memiliki intelektual untuk merubah peradaban gitu kurang lebihnya. Tidak untuk menciptakan intelektual gitu. Jadi ya nggak salah kalau misalnya kampus melarang diskusi Marxisme, diskusi Papua, karena dia nggak ingin menciptakan mahasiswa yang berintelektual. Dia tidak mau menciptakan seorang intelektual, tapi dia mau menciptakan seorang entrepreneur. Makanya kelas yang diadakannya adalah kelas bisnis, kelas kampus merdeka. Nah, yang diadakannya seperti itu karena dia mau menciptakan entrepreneur, bukan menciptakan seorang cendekiawan gitu. Sehingga hal-hal tersebut dianggap mengganggu visi misi dari kampusnya tersebut. Terus kemudian tidak terbiasa dengan kegiatan akademik. Apa kegiatan akademik? Kegiatan akademik adalah membantah argumen satu dengan argumen satunya lain, gitu, sehingga menimbulkan argumen baru lainnya yang kita sebut sebagai dialektika, yang disebut sebagai tesis, antitesis, dan sintesa dan seterusnya gitu. Kampus tuh tidak terbiasa dengan kayak gitu. Jadi dia menganggap setiap bentuk akademik yang kita berikan, setiap bentuk kritik yang kita berikan, setiap bentuk data yang kita berikan itu disebut sebagai ancaman, potensi
menjadi satu mengganggu kestabilitasan kampus gitu. Jadi nggak memposisikan itu sebagai suatu bentuk kegiatan akademik gitu. Tadi kemudian tidak memandang posisi setara, dan efeknya itu tadi tidak terbiasa kritik, mengurangi fungsi perguruan tinggi, mudahnya sanksi akademik, larangan demonstrasi, dan seterusnya. Akademisi yang nggak akademisi biasanya merangkap jadi buzzer banyak di ITB, di UI, di UGM, biasanya di kampus-kampus negeri. Terus selalu mengkerdilkan peranan mahasiswa. Biasanya disampaikannya kalau dalam audiensi atau dalam dialog selalu menggunakan kata D. Jadi Dek Sahlil, janganlah begini Dek. Ini kan kampus sudah melakukan yang terbaik Dek. Nah itu kan dia sudah menunjukkan bahwa posisinya sedang menundukkan mahasiswa, sedang memberikan posisi yang tidak setara dengan mahasiswa. Terus kamu ini masih belajar, ibaratnya kamu tuh belajar sama saya lah, kamu mau coba-coba ngeritik saya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi konsep feodalistik di dalam kampus itu masih terjadi gitu. Dengan menganggap mahasiswa tuh tidak tahu apa-apa, tidak paham. Jadi kalau misalnya BEM kasih kajian, dosen tuh nganggapnya ini makalah tugas gitu. Bukan kajian yang ilmiah, yang berdasarkan teori. Enggak, dia nganggapnya ya tugas kuliah yang perlu direvisi, perlu diperbaiki gitu. Nah, terus kemudian ada kita punya akademisi yang kritis, yang punya pemahaman progresif, tapi nggak berani muncul karena statusnya yang ASN, mungkin nggak bisa kita salahkan juga kondisi kampus yang berbeda. Karena seringkali akademisi kritis yang muncul itu justru digulung oleh kampusnya, tapi tidak pernah ada keberpihakan dari mahasiswa untuk menjaga akademisi seperti itu. Jadi poinnya apa yang mau dikatakan? Poinnya ada katakan adalah bertemanlah dan menjaga akademisi kritis itu tetap hidup di kampus gitu. Kalau misalnya dia mau support kita, kita juga support dia. Kalau dia nanti kenapa-napa, kita bantu mitigasinya, bantu dukungannya gitu. Terus kemudian minim mengeluarkan kontribusi akademik gitu. Apa kontribusi akademik? Akademisi itu atau bahkan sarjana S2 dia punya beban sebagai seorang akademisi. Dia harus memberikan gagasan akademiknya terhadap peristiwa politik, hukum yang sedang terjadi di nasional gitu atau di dalam kampus ya. Misalnya membuat catatan tulisan, kayak misalnya kita sering lihat di Fitri, terus kita sering lihat Jenderal Mokhtar Arifin ngeluarin tulisan-tulisan. Nah itu sebagai kontribusi akademik. Nah hari ini dosen-dosen hanya sebatas mengajar aja gitu. Nah berkaitan juga tidak melakukan serangan-serangan ilmiah terhadap negara dan komponen-komponen pendukungnya. Terus kemudian minim ada akademisi yang mau berperan. Terus kita masih punya jarak nih antara akademisi dengan mahasiswa. Ada juga jurang intelektual antara akademisi dengan gerakan warga. Terakhir ini parasit yang parasit dalam lingkup nasionalnya rezim Jokowi Maruf Amin. Kenapa disebut parasit? Karena dia mengobral-gelar honoris causa. Nurdin Halid, Megawati, Puan yang terbaru itu Surya Paloh dapat gelar honoris causa gitu. Padahal apa kontribusinya Megawati sama Nurdin Halid sama Puan gitu untuk bangsa ini? Sekontribusinya kontribusi Megawati untuk bangsa ini karena dia cuma anaknya Soekarno doang, Puan cuma cucunya doang. Itu kontribusinya, nggak ada dia kontribusi buat akademik gitu. Kenapa dapat gelar honoris causa? Gitu. Jadi dia menjual gelar akademik. Gitu. Terus kemudian mendiamkannya kasus plagiasi, banyak rektor-rektor, profesor besar yang melakukan plagiasi, doktor melakukan plagiasi. Tapi tidak ditindak karena apa? Karena itu persyaratan mereka untuk menjadi doktor, profesor nantinya istilahnya mengabdi untuk kekuasaan gitu. Terus kemudian Megawati jadi ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset Nasional. Terus kemudian tidak pernah mendengarkan saran akademisi gitu. Banyak berbicara pas pandemi itu akademisi, epidemiolog terkait keilmuan, tata negara, terkait MK dan seterusnya nggak pernah didengar, nggak pernah dianggap. Dipakainya akademisi itu cuma sebagai stempel untuk melegalkan undang-undang, dan biasanya yang dipilih adalah akademisi yang tadi disebut kelas kambing. Terus kemudian membiarkan konflik rektorat dan mahasiswa di tengah pandemi kemarin. Jadi nggak ngasih bantuan, terus ketika mahasiswanya ribut sama kampus, saling ribut, DO, skorsing dan sebagainya, nggak turun tangan kampus. Kita bantu advokasi teman-teman UKI Paulus ke L2 Dikti, dilemparin suruh ke Kemendikbud suruh lemparin ke L2 Dikti. Jadi main lempar-lemparan gitu. Terus kemudian bagi-bagi jabatan kepada perguruan tinggi, dan kemudian dosanya dari Nadiem Makarim sekarang adalah dia beda menteri gitu, tapi sama regulasinya sama Muhammad Nasir gitu terkait pelarangan demonstrasi belakangan waktu yang lalu. Nah ini terus pasti kan teman-teman bertanya nih, itu sering terjadi 2015, banyak upaya dilakukan, kenapa sering terjadi itu, kenapa berulang?
Nah, menurut Herlambang, koordinator KIKA, jadi kenapa berulang? Berulang pertama karenanya adanya indoktrinasi dari warisan rezim Orde Baru yang tadi kita sebut di awal. Kemudian ada siklus kekerasan dan impunitas atau keadaan tidak dipidana. Jadi tidak pernah ada satu penyidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa pemberangusan kebebasan akademik terhadap pelakunya. Jadi pelakunya senantiasa lepas dari tindak pidana. Jadi tulisan akademik strata 1 saya soal kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, studi kasusnya itu diskusi soal pemakzulan presiden di UGM. Nah, di situ dikatakan bahwa poin akhirnya terlihat ada bentuk teror, ada bentuk intimidasi, ada bentuk ancaman pembunuhan oleh orang tidak dikenal untuk memberangus kebebasan akademik, tapi tidak dipidana orangnya. Padahal Prof. Nimatul Huda selaku korbannya sudah melaporkan ke Polda DIY. Gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah birokrasi dan feodal dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan yang sudah lama menanam pengaruh. Ya misalnya kita lihat kayak UNAS, El Amri itu udah berapa tahun menjabat, berapa periode. Coba teman-teman lihat juga rektor kampus teman-teman udah menjabat berapa periode. Dia golongan siapa, masih bagian dari oligarki daerah nggak atau apa. Pasti ada tarikannya selalu ke sana. Terus kemudian komersialisasi kampus dengan dukungan negara dan kuasa modal. Nah ini seruan bersamanya adalah bahwa muka-muka ini dan mungkin nanti akan terus bertambah muka-mukanya, ini adalah muka-muka rektor anti kritik, ini harus disingkirkan gitu. Jadi balik ke pertanyaan awal tadi, bahwa jika kampus dipimpin oleh pimpinan atau orang yang anti kritik, maka dia tidak akan berjalan sebagai mana mestinya. Makanya seharusnya pemilihan rektor, pemilihan apapun itu mahasiswa harus terlibat. Karena yang terjadi adalah orang-orang seperti ini yang terpilih dan dia menciptakan satu ketakutan dalam kebebasan akademik. Nah, ini tadi berbicara soal langkah, solusi, cara melawan atau apa yang harus kita dilakukan. Nah, jadi ada 2 cara. Caranya itu cara umumnya dan yang kedua cara mahasiswanya. Nah, ini kan soal cara selalu berdebat nih. Nah, ini saya sampaikan semua caranya. Nanti teman-teman silakan mau pilih yang mana yang menurut teman-teman sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan SDM, sesuai dengan kemampuan dan seterusnya. Jadi pertamanya cara melawan yang umum. Langkah advokasi, ada litigasi dan non litigasi. Litigasi itu lalu lewat jalur hukum, non litigasi itu tidak lewat jalur hukum. Litigasinya bisa menghubungi terlebih dahulu pengacara publik atau penasehat hukum. Biasanya LBH suka mau membantu. Terus kemudian bisa menggugat ke PT UN atau gugatan administrasi atau gugatan perdata. Kalau nggak salah kemarin itu ada yang mahasiswa mana tuh dia menang sampai di Mahkamah Agung di kasasi kalau menang dia pokoknya di Mahkamah Agung, lupa mahasiswa mana. Nah, kalau nonnya itu bisa sengketa ke Komisi Informasi Publik. Misalnya teman-teman ingin membuka audit kampusnya, ingin mengetahui selama pandemi kampusnya menggunakan uangnya kemana aja. Nah, itu bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik. Nah, terus kemudian bisa pengaduan ke Komnas HAM kalau misalnya ada hak-hak pendidikan teman-teman yang terlanggar. Kemudian kalau misalnya teman-teman merasa terancam, bisa minta ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Kalau misalnya ada sanksi administratif yang janggal, yang misalnya teman-teman diskorsing, tapi tidak pernah ada terlebih dahulu sidang etiknya, nah itu bisa mengadu ke Ombudsman, dia sebagai kanal pengaduan maladministrasi. Terus kemudian ke pengaduan kementerian terkait, misalnya Kemendikbud, terus L2Dikti, dan seterusnya. Yang ketiga adalah menggalang dukungan solidaritas. Nah, itu cara umumnya langkah advokasi. Nah, ini cara melawannya dengan gaya mahasiswa gitu. Karena kalau tadi itu biar aja nanti yang kerjainnya pengacara aja atau tim advokasinya, NGO LSM. Nah, kalau mahasiswa pilihnya kayak gini, ya pasti mahasiswa demonstrasi, membuat tulisan-tulisan provokasi, membuat tulisan propaganda di lembaga pers mahasiswa, ditempelkan di mading dan seterusnya. Terus aksi simbolik yang tujuannya disorot media. Jadi dulu ada waktu itu kasus di UPI. Di UPI itu kalau nggak salah soal transparansi keuangan. Jadi mahasiswanya waktu itu ketika ada media lagi datang ke kampusnya, menyorot soal pihak kampusnya kalau nggak salah. Jadi salah satu mahasiswanya itu telanjang dada, cuma pakai koloran doang, boxer. Dia bawa ember, bawa lap, terus dia ngelap-ngelap ini kaca depan kampus ya. Nah, akhirnya media ngalihin kameranya ke sana terus nanya, "Ngapain, Mas?" Dia bilang, "Ya lagi bersih-bersih, soalnya di sini banyak kemunafikan." gitu. Nah, itu jadi banyak cara-cara nyentil atau ngehe yang dilakukan oleh mahasiswa atau anak muda gitu. Nah, itu menurut saya nggak boleh kurang gitu. Nah, terus ada juga kondisi di mana
meminta kampus dengan cara mogok makan, mogok minum yang kayak dilakuin di Ternate. Jadi banyak cara-cara unik, cara-cara nyentrik yang bisa dilakuin untuk tujuannya disorot media. Terus kayak waktu itu tiba-tiba sekumpulan mahasiswa yang merasa waktu itu susah bayar kuliah, tiba-tiba lagi ada media ramai di kampusnya, tiba-tiba bawa meja, pakai almet, terus bilang saya ketua BEM-nya mau lakukan konferensi pers terkait dengan isu di kampus ini. Tiba-tiba media nyorot, padahal dia bukan ketua BEM-nya, terus dia jabarin masalah-masalah di kampus. Saya kira rame naik. Banyaklah cara-caranya. Terus kemudian bongkar skandal rektor dan pejabat lainnya. Nah, coba dilihat tarikannya rektornya atau pejabat kampus lainnya, tarikannya sebenarnya ke siapa punya dosa masa lalu enggak, punya persoalan lain enggak gitu, pernah melakukan hal-hal yang dianggap mencoreng nilai-nilai akademis enggak, kayak gitu-gitu. Terus bekerja sama dan dengan sivitas akademik lainnya, staf, dosen lainnya, terus jejaring dengan kampus lainnya, terus membangun kekuatan politik pelajar, politik mahasiswa maksudnya, terus banyak membangun mimbar bebas dengan ideologi yang berbeda yang tadi saya sebut, bahwa apapun ideologinya itu harus diuji di kampus, karena kita mau menghidupkan kebebasan akademik, maka harus menyediakan dulu kebebasan akademiknya itu tetap ada. Dan selanjutnya membuat banyak kegiatan progresif, malam sastra, terus diskusi publik, apapun terserah, membuat kelompok studi, dan terus menjadi oase di tengah politik kampus. Misalnya kita jenuh nih dengan politik kampus, merebutkan struktural ketua BEM antara organisasi A dengan organisasi B. Nah, jadilah pendingin di tengahnya gurun pasir itu gitu, menjadi alternatif politik di kampusnya. Nah, itu paling apa yang bisa saya sampaikan materinya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada poinnya sebenarnya saya mau katakan bahwa kebebasan akademik ataupun otonomi keilmuan dia itu tetap bakal ada atau tetap bakal dirasakan kalau komunitas akademikanya mengisi ruang itu, ruang kebebasan akademik, mengisi dan serta melindungi. Mengisinya apa? Dengan membuat kegiatan progresif, membuat kegiatan ilmiah, diskusi-diskusi. Nah, itu bagian mengisi kebebasan akademik, membuat kajian kayak teman-teman. Kemudian melindunginya. Melindunginya adalah apa? Ya tadi misalnya dapat represi di kampus, hadapi dengan akademik gitu kayak. Jadi kita berupaya untuk bagaimana merawat kebebasan akademik ini di kampus-kampus gitu. Nah, jadi dulu kalau misalnya kita belajar kepada historiknya gitu, kayak misalnya di zaman Soekarno Muda gitu. Jadi dulu di dalam kampus, di dalam sekolah, bahkan ketika Soekarno Muda sekolah itu senantiasa memperdebatkan gurunya gitu, menentang gurunya gitu. Karena dianggap gurunya adalah representasi dari kolonial, representasi dari penjajah. Jadi dia berdebat terus. Nah, makanya kalau kita bersepakat bahwa kampus kita adalah representasi dari kekuasaan yang menindas, kita harus senantiasa memperdebatkan segala argumennya yang dipandang bahwa itu sebagai bagian dari mendoktrin mahasiswanya untuk menjadi patuh gitu. Kurang lebihnya kayak gitu yang mau saya sampaikan. Mungkin selebihnya kita bisa diskusi lebih lanjut karena mungkin sudah terlalu banyak juga waktunya. Sekian mungkin. Terima kasih Mas Syahlil, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Elvero. Kompleks sekali pembahasannya. Jadi setelah ini mungkin teman-teman khususnya dari teman-teman mahasiswa Unisla ingin menanyakan atau dari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Kalau mau nanya, raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Oke, Mas Riyadi Chandra. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekali lagi buat teman-teman pemateri, terima kasih sudah menyampaikan materinya sangat rigid dan sangat kompleks. Tetapi di sini saya nggak mau masalah berdebat yang tadi dikatakan oleh Del Pedro, perihal masalah tesis, antitesis, dan sintesa, melainkan hanya ingin menambahkan saja gitu apa yang luput. Mungkin kita semua mungkin mahasiswa pernah melihat slogan besar di Universitas Indonesia, yaitu Veritas, Probitas, dan Justitia. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tetapi di situ kan disinggung sama kawan saya, Del Pedro, perihal masalah salah satu rektor yang anti kritik itu ada di
UI. Itu yang menjadi permasalahannya. Dan mungkin hanya terbesit di dalam benak saya, apakah sekelas rektor ataupun sekelas akademisi yang tidak akademisi tersebut yang telah dijelaskan oleh Del Pedro, apakah dia tidak mengerti perihal masalah ICCPR Human Rights tahun 66 sampai tahun 76 yang diratifikasi habis sama Indonesia, yaitu tanggal 25 Oktober tahun 2005. Maka dari dasar itulah, dasar ICCPR itulah lahir Undang-Undang 45 yang dimana dalam pasal 28I atau disebut sebagai non-derogable right atau hak yang tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun. Karena di dalam ICCPR the Human Rights itu di dalam ada 10 pesan, di dalam intinya adalah di nomor 8 yang kita sekarang bicarakan adalah kebebasan berekspresi. Dan itu adalah pesan daripada ICCPR. Merujuk kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1, jelas pula bahwasannya di situ ada hierarki perundang-undangan dan Undang-Undang 45 tadi yang dijelaskan oleh Del Pedro di puncak ataupun dia sebagai posisi paling atas. Dan di dalam pasal 28 itu juga, 28I juga adalah di bagian daripada Undang-Undang 45. Dan seharus dan sepatutnya Undang-Undang 45 dan seterus di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45 sebagai asas daripada hukum tersebut. Tetapi di sini kita bisa lihat rejim-rejim itu atau akademisi-akademisi yang tidak akademisi itu atau para rektor itu dia gila atau pura-pura gila gitu. Apalagi rektor UI. Dia setiap hari masuk kampus UI melihat Veritas, Probitas dan Justitia itu dia tidak lihat atau dia pura-pura gila gitu. Itu yang menjadi terpikir di dalam benak saya. Dan yang kedua adalah cara-cara yang dikatakan oleh Del Pedro. Mungkin saya bisa lihat tadi beberapa ada rujukan-rujukan seperti mungkin bukunya Niccolo Machiavelli yaitu Il Principe, habis itu Art of War punyanya Sun Tzu, Seni dalam Berperang itu. Jadi kita bisa gunakan dua buku tersebut untuk agitasi, propaganda dan kudeta. Apalagi untuk rektor kita bisa coba-coba ombak lah itu dalam dua buku itu untuk menjatuhkan mereka dalam hal yang memang tidak sepatutnya, yaitu tidak adil atau dalam hal yang justitia. Nah, dalam hal yang selanjutnya tadi dijelaskan sama Bang Syahdan perihal masalah dialektik ataupun perdebatan dan juga itu disinggung oleh Del Pedro Marhain perihal masalah perdebatan. Memang itu adalah ciri khas daripada akademisi kampus. Kita bisa lihat para filsuf, mungkin kita bisa lihat pertempuran realisme dan idealisme Plato dan Aristo, kita bisa lihat dari dulu idealisme Jerman, kita bisa lihat pertempurannya Hegel dan Immanuel Kant, terus seterusnya habis itu kita bisa lihat ekonomi, dalam taraf ekonomi, contoh tadi dikatakan disinggung sedikit sama Del Pedro perihal Karl Marx yang mengeluarkan buku Das Kapital, dibantah lagi dengan Bakir Sadar mengeluarkan buku Iktisauduna. Jadi dalam taraf ekonomi mereka selalu berdebat, tapi bukan untuk dalam hal ketidakadilan, tapi untuk menemukan yang namanya adil itu sendiri, atau yang kebenaran itu sendiri, atau apa yang disebut sebagai kebenaran yang benar, bukan kesalahan yang salah. Jadi seperti itu. Mungkin itu saya pengen diskusi dengan teman-teman materi, mungkin dengan Bang Syah dan yang lainnya termasuk Del Pedro juga, karena beliau adalah salah satu sahabat teman saya berdebat juga. Mungkin udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditanggapi, Mas Riyadi, dari beberapa pemateri ini? Atau cukup menambahkan saja? Cukup menambahkan saja. Mungkin kalau ada yang mau dikoreksi, boleh pemateri koreksi. Oke. Terima kasih, Mas Riyadi. Mungkin sedikit menjawab Mas Salil. Oh, silakan Mas. Oke. Tadi dipertanyakan apakah sebenarnya Ari Kunchoro ini rektor UI, dia baca nggak sih sebenarnya Veritas, Probitas, Justitia itu setiap masuk dalam gerbang UI gitu. Saya membayangkannya bahwa Ari Kunchoro pagi-pagi itu dia datang ke UI untuk mengajar. Yang terbaca itu bukan soal
probitas, veritas, dan desidia, udah tergambarnya tuh tertutup bacanya setelah membaca itu udah pro Jokowi, pro rezim. Nah, udah hal-hal seperti itu gitu. Jadi terkaburkan apa pesan makna yang disampaikan oleh niatan UI mendirikan satu lembaga akademik gitu. Kurang lebihnya yang saya bayangkan gitu. Tapi bagaimana pastinya ya kita harus menanya Pak Ari Kunchoro juga gitu. Apakah dia baca terus itu soal itu atau enggak. Dan yang kedua soal apakah kampus ataukah apakah rektorat memahami terkait CCPR, konvenan sipil gitu dan seterusnya, dan bagaimana terkait pasal yang tadi disebut sebagai non-derogable atau tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun gitu. Nah, saya mau menjawabnya kayak gini. Jadi akademisi kita itu terkadang keselipet lidah gitu. Atau dia membelokkan atau menafsirkan sendiri keilmuannya untuk satu hal yang dianggap bertentangan dengan pandangannya gitu. Jadi ini penting juga gitu, apa argumentasi yang selalu digunakan oleh pihak kampus untuk membatasi kebebasan akademik mahasiswa. Nah, argumentasinya adalah pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 28J itu kurang lebihnya bicara soal batasan kebebasan terkait dengan norma, agama, budaya, dan seterusnya. Nah, pasti diperdebatkannya dengan itu. Disebutkannya oleh pihak kampus, argumennya pasti, iya, kamu punya 28E, punya 28F, punya konvenan sipol, dan seterusnya. Tapi kamu harus lihat 28J. Apakah kegiatan kamu ini sudah termasuk kegiatan yang sesuai dengan norma di Indonesia, sudah sesuai dengan aturan di Indonesia, dengan agama di Indonesia atau tidak. Nah, biasanya selalu memukulnya atau menggunakan serangannya menggunakan pasal 28J itu. Nah, makanya Adnan Buyung Nasution pernah bilang bahwa 28J dengan mengatakan seperti itu, dengan ditambah lagi diatur dengan undang-undang di bawahnya, itu adalah satu bentuk yang disebutnya adalah loopholes atau celah di mana memungkinkan untuk digunakan untuk memanipulasi lah, kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi loopholes, potensi menggunakan celah itu untuk mencari kesalahan. Adnan Buyung Nasution udah bilang kayak gitu. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena Undang-Undang Dasar itu yang paling tinggi. Dia sebagai dasar peraturan perundang-undangan lainnya dalam hierarki perundang-undangan. Tapi kenapa di bawahnya bahwa mengenai pembatasannya akan diatur oleh undang-undang di bawahnya nanti gitu. Nah, itu yang menjadi kritik dari Adnan Buyung Nasution pada waktu itu. Jadi kurang lebih jawaban saya mau kayak gitu, bahwa kita juga harus mengidentifikasi atau mengetahui apa amunisi yang selalu digunakan oleh pihak kampus. Amunisinya pasti selalu pasal 28J tersebut terkait pembatasan. Nah, bagaimana kita cara membantahnya? Kutip pernyataan Adnan Buyung Nasution tadi gitu. Nanti tulisan lengkapnya mungkin bisa saya share kepada teman-teman. Kurang lebihnya kayak gitu menanggapi tadi dari teman Riyadi. Oke, terima kasih. Boleh menambahi Del Pedro dan kawannya Del Pedro ya. Suaranya keresek-keresek nggak? Aman-aman. Ya, kalau saya lihat sendiri ya dari perkembangan saat ini, bagaimana juga kita bisa bertemu di ruang istilahnya ruang virtual ini ya, tentu adanya perkembangan teknologi. Nah, mungkin perdebatan filsuf tentang teknologi dalam kesejahteraan, keadilan, itu masih berjalan terus ya, karena teknologi juga masih berkembang terus. Gitu. Bisa ke ranah pembebasan, bisa ke ranah distopia gitu. 1984 yang kita lihat bagaimana Kominfo menggunakan PSM, negara menggunakan RKUHP gitu untuk menindas atau mengintimidasi suara-suara kritik itu. Tapi yang menarik saat ini itu kan di tataran ini ya, di tataran kaum intelektual atau kaum pejabat negara yang urusan lingkup sosial. Ini saya coba ingin beranjak kalau Del Pedro membahas Adnan Buyung ya, kalau saya akan membahas pesulap merah. Karena menarik ya, hari ini saya melihat bagaimana adanya diseminasi ilmu hitam atau ilmu putih gitu ya di YouTube gitu, dengan bantah membantah dengan bukti membukti gitu, bagaimana pesulap merah ini mendatangi pondok Gus Samsudin karena sebelumnya membuat konten membahas kebohongan dukun ini yang bisa menyembuhkan. Sementara pesulap merah punya basis
keilmuan atau basis teknik pesulap atau hipnotis atau apa. Dia membuktikan, kemudian dia datang ke Gus Samsudin yang membuat konten. Datang aja ke sini gitu, kami terbuka gitu. Akhirnya pesulap merah datang, terus di situ diintimidasi oleh pendukung Gus Samsudin ini. Terus begitu juga sampai kasusnya berujung ke kepolisian gitu. Nah, dari peristiwa ini saya melihat di dalam kerangka berpikir kita ya, dalam Madilog juga dikatakan bahwa bangsa Indonesia akan tidak berkembang atau tidak akan maju selama dia terjebak di dalam logika-logika mistis gitu. Nah, pesulap merah ingin mencoba membongkar logika-logika mistis Gus Samsudin yang bisa menyembuhkan, yang mengeluarkan paku dari kelapa gitu, yang mengeluarkan ini. Nah, hal-hal ini sebagai istilahnya pengobatan alternatif, artinya ada kegagalan istilahnya kegagalan sistem kesehatan kita ya di Indonesia, yang bagaimana masyarakat juga lebih mempercayai pengobatan alternatif gitu, sehingga pengobatan alternatif lebih laku. Karena kita, kalau ngomongin biaya, pengobatan alternatif kadang biaya lebih mahal gitu ketimbang pengobatan yang modern, bisa sampai 15 juta, 20 juta. Nah, pesulap merah ini membongkar sehingga banyak masyarakat yang mulai melihat gitu dengan peran-peran dukun ini gitu. Memang bukan sesuatu yang salah ya kalau di dalam antropologi mengenai perspektif budaya tanding atau local wisdom, bahwa oh ini pengobatan lokal. Tapi ada satu di mana bahkan dua lebih, di mana orang-orang tuh dibodohi dengan berbagai retorika mistis gitu. Ada juga retorika agama, Kak. Kalau saya bilang Yusuf Mansur gitu Pak ya. Bagaimana dari dulu saya lihat dia mendapatkan uang, mendapatkan banyak harta gitu dari retorika-retorika ada mistis atau ada Tuhan yang memberikan rezeki lebih banyak dari yang kita korbankan gitu. Alhasil banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi bodongnya. Begitu juga Gus Samsudin yang saat ini dikritisi ulang gitu dengan banyak komen-komen ya di YouTube ya, dengan setelah reaksi si pesulap merah ini gitu. Artinya di dalam teknologi saat ini, bagaimana juga kawan-kawan Universitas Lamongan ini mengadakan diskusi ini, menyebarkan berita ini, menyebarkan kronologi gitu. Itu ada sesuatu yang bisa diharapkan dari strategi dan taktis, saya lihat. Artinya memaksimalkan, melihat bagaimana digital marketing bekerja dalam suatu menjual produk, begitu juga seharusnya gerakan gitu. Gerakan juga melihat dengan cara-cara teknologi memaksimalkan baik itu gerakan di sosial media atau digital activism, atau juga yang ada di daerah-daerah kawan-kawan gitu, dengan memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan. Nah, dengan adanya diseminasi ilmu-ilmu santet ini nih, setidaknya masyarakat kita ini sedang tertarik gitu belajar banyak hal tentang apa sih yang terjadi selama beberapa abad di negara kita ini gitu. Dan tentu pelahiran diskusi seperti ini akan lebih banyak lagi di kemudian hari dengan adanya internet gitu. Bisa juga justru sebaliknya ya, yang tadi saya bilang bahwa filosof masih memperdebatkan dialektika itu tentang teknologi yang membebaskan, atau malah justru sebaliknya. Nah, saran saya coba ajak ini pesulap merah ini ke rektorat gitu untuk membongkar apa sih yang terjadi di Universitas Islam Lamongan atau di Lamongan, beberapa universitas Lamongan, untuk membongkar nih dengan caranya yang nyentrik, rambut merah, baju merah, dan saya lihat itu bisa sampai jutaan ya viewersnya ya. Nah, kenapa gerakan hari ini ya bahkan 10.000 aja kadang viewersnya nggak ada, bahkan 500 like aja nggak ada gitu. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan otak kita gitu. Ya, saya melihat bagaimana pesulap merah ini agak berhasil ya, karena dia tidak menyatakan dirinya sebagai dukun. Karena kalau dia menyatakan dirinya dukun, artinya di situ ada marketing untuk menjatuhkan satu lainnya. Dia menyatakan sebagai pesulap. Ya, pesulap artinya tipuan, dan dia membongkar tipuan-tipuannya itu sendiri. Nah, taktik dan strategi yang digunakan internet saat ini ya perlu dipelajari lebih dalam. Dan kemudian mungkin kalau Del Pedro menjelaskan tentang tadi ya yang cara-cara mahasiswa,
ada sebuah peristiwa dulu penggerebekan diskusi dan pameran Wiji Tukul di Jogja itu tahun 2017 yang diadakan oleh Pusham UI, Pusat HAM loh. Digerebek oleh Ormas Pemuda Pancasila. Saat itu ada panitia yang dicekik gitu. Dalam diskusi dan pameran itu juga bagian dari hak ya untuk kita berdiskusi, itu juga bagian dari kebebasan akademik gitu, di luar kampus mungkin. Begitu juga pameran, ya itu juga bagian dari kebebasan kesenian gitu. Sementara di kesenian kadang banyak hal juga yang digerebek-gerebek gitu dengan pertarungan ideologi ataupun agama. Nah, yang dicekik ini melapor ke polisi. Nah, panitia. Dan ternyata salah satu pembicara di Pusam UI itu yang mengisi platform-platform HAM di kepolisian. Nah, kasus itu cepat sekali langsung direspon kepolisian dan akhirnya si pemuda Pancasila Ormas ini dipenjara karena kasus pidana tersebut, ada pencekikan. Tapi yang saya lihat, mungkin itu berhasil, ada yang berhasil gitu. Tapi yang saya lihat, apa yang dikatakan Del Pedro benar, belum ada yang dipenjarakan tentang pemberangusan akademisnya itu sendiri, penggerbekannya itu sendiri, penghalangan itu sendiri gitu. Belum ada, baik dari kampus, negara, atau apapun. Yang ada hanya pencekikan, karena itu udah masuk KUHP pidana ya, tentang kekerasan gitu. Nah, masalahnya yang ada di video Lamongan Melawan dengan kekerasan yang dilakukan supir Avanza itu apakah bisa dilaporkan gitu? Apakah bisa ditindaklanjuti gitu? Masalahnya ketika tadi seorang profesor yang mengisi diskusi dan kemudian digerebek dan dia juga punya kedekatan dengan polisi lalu melaporkan dan ditindaklanjuti, apakah ini kelas mahasiswa bisa melaporkan sebaliknya ke sesuatu yang lebih tinggi darinya, dianggap hierarkis di kampus itu, yaitu rektor atau pejabat-pejabat kampus. Nah, di sini bisa diuji gitu dari kedaulatan polisi dan juga ya kedisiplinan polisi dalam tugasnya sebagai penegak hukum. Ya mungkin itu benar atau salah untuk dilaporkan polisi itu terserah, tapi ini sebagai referensi dari apa yang saya ketahui bahwa pernah ada yang dipenjara dari kekerasan. Nah, belum ada, tapi yang dikatakan Del Pedro itu ya benar dalam pemberangusan akademis. Bahkan di UGM semenjak 65 dengan penculikan, dengan pembunuhan 2000 lebih yang dianggap sebagai intellectualicide atau genosida intelektual di kampus-kampus di Indonesia yang dianggap mempunyai kedekatan dengan PKI, yang di kampus-kampus itu disingkirkan, dibunuh, dihilangkan. Sampai sekarang belum ada penegakan hukumnya atau pengadilannya. Kalau dirujuk ke arah situ. Nah, yang untuk kasus di Universitas Lamongan, ya kita coba lihat aja uji kapabilitas Polri dalam merespon hal ini, karena mungkin kalau dilaporkan sebagai pemberangusan akademis itu kenapa selalu ke PT UN gitu, tidak menjadi hal pidana. Mungkin bisa dijawab ya Pedro atau teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Mungkin itu, coba kita belajar dari pesulap merah. Oke, Izin menang. ya silakan Mas Riyadi. Oke, buat tadi yang Pedro memang mengutip dari perkataannya Adnan Buyung Nasution perihal masalah tersebut dalam 28J. Tetapi kita bisa lihat juga bahwasannya di situ kan 28I adalah non-derogable right, sedangkan 28J itu adalah derogable right atau hak yang boleh dibatasi. Jadi pembedaan antara derogable rights sama non-derogable rights secara implementasi kita bisa lihat contohnya tentang apa sih perbedaannya hak asasi manusia dengan hak warga negara. Simpelnya hak asasi manusia itu dilindungi, sedangkan hak warga negara itu dipenuhi. Dan itulah simpelnya kalau saya ngelihat dari perkataannya Mokhtar Kusuma Atmaja yang mengatakan tentang di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum atau PIH. Dan yang kedua mungkin saya tadi menanggapi banget gitu perihal host yang pertama atau Bang Syahdan
tentang dialektiknya. Tetapi di sini saya mencoba untuk berargumentasi mungkin rada idealis sedikit gitu dalam ranah kedisiplinan ilmu filsafat. Mungkin saya bisa simpulkan, apakah ini seperti halnya kejadian abad pencerahan gitu, yaitu di mana René Descartes itu mengganti antara hegemoni teoposentris menjadi antroposentris. Artinya analogi tadi yang dikatakan oleh Bang Syahdan adalah tentang kemistisan yang di mana itu terdapat dalam pesannya buku Madilog, dan itu mungkin bagi saya lebih menanggapinya dari bagaimana seorang Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi bukan hanya sebatas pikiran, tetapi adalah bentuk implementasi kalau saat ini, yaitu dengan contoh mahasiswa terjun ke jalan dengan cara melawan tentang ketidakadilan, itu dari segi reaksinya. Dan kita bisa juga lihat tadi analogi daripada Bang Syahdan perihal coba bongkar nih rektor tersebut didatangin pesulap merah dalam hal tersebut. Nah, bingungnya apakah tadi dikatakan apakah polisi ini mampu, kan diputar lagi, apakah polisi ini mampu untuk menyelesaikan kasus di universitas di Lamongan, di teman-teman kita ini yang lagi mengadakan Zoom ini. Apakah bisa? Sekarang pertanyaannya simpel dan sangat sederhana. Bagaimana mungkin kita percaya sekali lagi tentang apa yang dikatakan tadi sama Pedro pada waktu dia aksi tentang penembakan Wadas, terus penembakan mahasiswa di Ternate, penembakan kilometer 50, itu semua dilakukan oleh pembunuh. Satu itu. Yang kedua, tentang kasus Freddy Sambo aja belum beres, apalagi mau ngeberesin kasus kayak gini. Jadi bingung nih. Jadi kalau kata kayak lupa, Victor atau Holderling pernah bilang, apakah kita harus mencari keadilan itu di tengah-tengah laut dan di atasnya ada jerami seperti orang tenggelam? Jadi kalau kita itu mau orang tenggelam, kalau dia itu udah tahu tenggelam, apapun yang lewat di atasnya, entah itu jerami, pasti dia akan tarik itu. Dan itulah sosok sekarang penguasa. Jadi kalau semakin kita kuat mengkritik, jadi dia itu bingung, gelagapan nih, apa yang mau saya ambil di atas ini. Jadi ada yang namanya mengeluarkan pasukan cybernya atau disebut sebagai buzzer, kalau kata Pedro tadi. Mungkin seperti itu kritiknya. Mungkin Kang, siap Kang. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Riyadi. Ini ke penanya selanjutnya ya, Ahmad Fatsir Ramadan. Halo Mas Ahmad Fatsir Ramadan. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menanggapi sedikit dan kemudian bertanya. Sebenarnya ini membahas tentang pembekuan BEM Unisla. Sebenarnya setelah reformasi, kita itu bukannya jiwa kita semakin merdeka, malah kita itu semakin lebih takut dan lebih cemas daripada kita hidup di era Orde. Nah, kenapa cemas? Karena kalimat-kalimat atau pemikiran-pemikiran radikal yang mungkin keluar dari akademisi, aktivis, kampus, BEM, itu seakan-akan ketakutannya itu sampai pemerintah itu dikudeta. Padahal kan itu kan kita seperti ini ya, penakut, bahkan lebih penakut daripada film horor, karena belum tentu kalimat, saya sudah berpengalaman dalam hal ini, dari kalimat radikal atau kalimat yang menyinggung penguasa itu sebenarnya ditanggapinya itu kan seakan-akan mau menggoyahkan kekuasaan atas, padahal manusia itu tidak bisa lepas dari kritik, tidak bisa lepas dari disarankan, bahkan dicaci maki kalau kita itu sudah mengingatkan berkali-kali tapi tidak digubriskan, rasanya ingin mencaci maki. Nah, seperti Pak Harto pun walaupun tidak dikritik oleh anti kritik itu, tapi kan orang-orang dekatnya atau mungkin orang kepercayaannya kan memberi masukan. Nah, itu kalau saya menganggapnya pembekuan BEM Unisla sampai dibekukan itu kan
konyol dan kita kalau saya ibaratnya Pak Rektor ya, saya itu tersinggung tapi langsung saya itu bertindak gegabah, langsung membekukan BEM-nya. Seharusnya BEM-nya tetap dipertahankan, eksistensi BEM itu sangat perlu. Nah, hanya dialog saja lah, nggak usah baper-baperan dalam hal ini sampai dibekukan segala. BEM itu malah penting, mana ada kampus itu nggak ada BEM-nya, murni ke rektor, katanya miniatur negara itu gimana, kok kayak stand up komedi. Nah, saya ingin bertanya, apa langkah bagaimana kita benar-benar menjadi orang merdeka di era reformasi tanpa kita harus peduli dengan kelakuan-kelakuan konyol pejabat, entah itu di akademisi atau di lembaga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi Mas Sahdan terlebih dahulu ya. Boleh. Tanyanya bagaimana ya kita merdeka ya? Tentu mungkin yang pertama ya, ketika manusia dianggap dipengaruhi oleh di luar dirinya, yang mungkin itu pada tataran pemikiran, pada tataran emosional gitu. Tapi di dalam menggerakkan dirinya, ya manusia menggerakkan dirinya sendiri gitu. Ini kayak saya tuh, saya mukul jidat ya saya menggerakkan gitu, bukan Anda yang menggerakkan. Artinya kemerdekaan itu memang sudah hadir dalam diri kita gitu. Nah, memang kalau di dalam konsep-konsep teologis, oh ini sudah ditentukan, oh ini sudah ditetapkan gitu, kodrat dan irodat gitu. Tetapi yang perlu dipahami di dalam dunia saat ini yang berkembang adalah ya kehadiran kita gitu, kehadiran satu sama lain, bagaimana membentuk kemerdekaan orang lain, kemerdekaan diri sendiri dan kemerdekaan bersama gitu. Ya ketika dianggap bahwa masa depan itu di dalam teori-teori sosial adalah bukan kayak Ma'ruf Amin bahwa masyarakat surga adalah mayoritas masyarakat Indonesia ya, tapi mungkin di kemudian hari ya yang dianggap di masa depan adalah masyarakat sosialisme gitu, yang mana masyarakat pembebasan yang lebih komunal, yang lebih adil dan lebih rata gitu. Dan bagaimana untuk menjadi merdeka ya, merdeka itu bukan kata, tapi bagi saya itu merdeka itu mental. Nah, bagaimana mental ini dibentuk ya, tentu melalui proses masing-masing ya, karena saya melihat gimana sih aktivisme itu dibentuk untuk mempunyai banyak-banyak standar ya dalam berpikir, dalam berperilaku gitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa pembentukan mental itu ya setiap orang macam-macam, ada lingkungan sosial istilahnya, kalau kata materialis historis mah akal budi ya, yang tidak menciptakan lingkungan gitu, tapi lingkungan lah yang menciptakan akal budi gitu. Artinya bagaimana masyarakat pedesaan, masyarakat kota, masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan itu mempunyai pikiran-pikiran yang berbeda. Tapi ketika mental dia punya satu kesamaan, kayak semacam di suku Eskimo, dia menolak. Saya bicara tuh di RRI Pro Bandar Lampung mengenai tangan kanan memberi tangan kanan, tangan kiri memegang kamera ya, Trihal Baim. Ada pemberian di mana itu dianggap hadiah, yang kalau di dalam aspek-aspek hukum disebut gratifikasi. Tapi kalau yang dulu kan belum ada gratifikasi ya, karena ingin melakukan sesuatu untuk sesuatu gitu. Nah, di suku Eskimo ini menolak pemberian karena mencurigai segala pemberian, hadiah-hadiah. Begitu juga di Afrika, suku Saan gitu, suku pedalaman yang belum mengenal uang, waktu itu masih barter. Ini dijelaskan cerita ini di buku Marvin Harris gitu, Sapi Babi Perang dan Tukang Sihir. Dia melihat bahwa di suku Saan itu saat itu ada kesaksian bahwa pemburu datang, dia memburu hewan buruan itu, memberikan potongan besar kepada pemuda di suku Saan. Nah, di suku Saan ini si pemuda ini otomatis berpikir, kalau dia memberikan saya
potongan daging besar, secara tidak langsung nanti dia seperti kepala suku besar, dan secara tidak langsung saya sebagai pelayan. Nah, artinya penolakan. Nah, di Papua Nugini ada juga konsep masyarakatnya yang tidak mengenal terima kasih. Karena terima kasih itu sesuatu yang ada hierarkisnya, ada relasi kuasanya. Kalau dalam Foucault kan relasi kuasa masing-masing ya, bukan hanya kekuasaan dengan masyarakat gitu. Atau pemerintah dengan masyarakat, tapi antara kita punya kekuasaan. Nah, di sini muncul perasa kayak semacam hadiah itu menciptakan budak seperti pecut menciptakan anjing gitu. Nah, itu kan sebuah mental ya di masyarakat Eskimo, di Afrika, di Papua Nugini yang secara geografis agak berjauhan itu. Nah, perihal merdeka juga ada prinsip-prinsip dan ada mentalitas seperti itu gitu loh. Di mana ya kita nggak bisa dibeli oleh yang namanya hadiah, uang, gratifikasi gitu. Kita juga bisa bertahan hidup meskipun di dalam keadaan yang sulit gitu. Di dalam buku El Stoddard itu The Right State of Color diketahui bahwa masyarakat Asia, mungkin China dan Indonesia juga termasuk saya rasa. Karena di situ diklasifikasikan sebagai masyarakat kulit kuning gitu. Kalau kita kan ada memang secara leluhur ada turunan dari Indochina gitu. Dijelaskan di situ bahwa kita masyarakat yang bisa tahan banting gitu dalam kehidupan yang susah gitu. Nah, dengan adanya modernisme, dengan adanya kapitalisme, itu sesuatu yang baru dan sesuatu yang mewah, kita jadi mudah terlena. Makanya banyak korupsi di berbagai ranah yang nggak hanya pemerintahan, mati. Halo, Mas Saden Hussein. Mungkin ada kendala teknis. Oke, lanjut ke Mas Del Pedro. Oke, baik. Terima kasih Mas Sahlil. Tadi sebelumnya menanggapi sedikit dari Riyadi. Jadi sebenarnya berdasarkan TAP nomor 7 dan Undang-Undang HAM, jadi apapun baik pasal 28A sampai 28I itu dikuncinya tetap pembatasannya oleh 28J. Maka baik itu derogable baik maupun non derogable itu tetap pembatasannya di 28J. Makanya disebutnya selalu Indonesia menganut sistem hak asasi manusia yang tidak sebebas-bebasnya. Nah, itu selalu argumentasi yang dipakai oleh pihak kampus bahwa kita bukan menganut sebebas-bebasnya. Nah, makanya coba dibantah oleh Adnan Buyung Nasution bahwa itu adalah pasal loopholes atau menimbulkan celah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, melanjut apa yang disampaikan Mas Ahmad Fajar terkait pertanyaannya dan pandangannya tadi, bahwa sebenarnya kenapa sih kita dari Orde Baru sampai Reformasi ini tidak merasakan kemerdekaan gitu. Dan bagaimana terkait dengan kasus pembekuan BEM Unisla ini. Kalau saya mau bilang kayak gini, sebenarnya kan dari zaman Orba sampai Reformasi kan sebenarnya nilai agenda atau spirit perjuangannya adalah soal transparansi, anti KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, dan seterusnya, anti korupsi, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana dengan pembekuan BEM Unisla ini? Kalau saya mau bilang kayak gini, kalau misalnya yang dipertahankan oleh teman-teman Unisila adalah spirit dan semangatnya terkait dengan pemotongan KIP, pemotongan beasiswa, andai kata BEM-nya sekalipun wadahnya tidak ada, teman-teman dengan memperjuangkan tetap spirit dan nilai itunya, saya yakin teman-teman yang lain mahasiswa akan tetap membantu dan bersedia di belakangnya gitu. Jadi teman-teman kalau nanti BEM-nya dibekukan, terus kemudian nggak punya wadah, bisa membuat yang namanya mungkin komite transparansi Unisla, komite audit Unisla gitu. Nah, dari situ tetap spirit yang teman-teman Mas Febri bawa dan teman-teman lain bawa adalah spirit soal transparansi, spirit soal anti korupsi, spirit soal anti kolusi, nepotisme, dan seterusnya gitu. Itu yang bakal menjadi nilai akademik gitu. Dan itu yang disebut bagaimana kita mempertahankan nilai ruang kebebasan akademik gitu. Jadi kita nggak bakal peduli soal wadah. Wadah bisa berganti rupa. Mau nanti kampus bikin BEM tandingan dengan mengadakan musyawarah dan teman-teman dipecat dan tidak bisa ngurusin, nggak jadi masalah. BEM itu periodik, tapi semangat yang nanti teman-teman tularkan sampai maba-maba 2023-2024 itu bakal jadi historis, bakal jadi legacy. Apa peninggalan periode BEM tahun ini? Bukan soal proker, bukan soal bagaimana dia berhasil menyelenggarakan BEM-nya seperiode ini dengan baik tanpa adanya defisit anggaran, tanpa adanya LPJ yang buruk, bukan, tapi legacy atau peninggalan yang dilahirkan oleh BEM Unisla periode kali ini adalah dia meninggalkan spirit anti korupsi, anti nepotisme, dan anti kolusi.
spiritnya adalah spirit keterbukaan, spirit transparansi, itu yang ditinggalkan oleh BEM dari Unisla hari ini, walaupun dia dibekukan. Jadi itu jadi historis. Maba bakal nanya, Bang, dulu emang BEM pernah dibekuin? Iya, karena dulu begini-begini. Memunculkan kesadaran dan literasi gagasan warga yang baru gitu. Itu yang justru menurut saya menjadi spirit yang harus dipertahankan. Dan itu yang saya sebut kemerdekaan, bahwa kemerdekaan tidak terbatas oleh wadah yang dibuat oleh sistem secara struktural gitu. Tapi kemerdekaan adalah bagaimana individunya dapat mengelola dan memperjuangkan nilai yang senantiasa sejak awalnya dipertahankan. Beres menurut saya sampai di situ, clear. Dan itu yang tadi disebut bahwa itu semangat reformasi, bahwa kita terlepas dari Orde Baru, kemerdekaan dan seterusnya gitu. Jadi pesan saya gitu, mungkin kalau misalnya ada bentuk bagaimana mau mengembalikan atau membajak kembali BEM yang diambil ini karena dibekukan, itu boleh. Tapi pesan saya adalah bagaimana spirit yang dijaga gitu, spirit dan perjuangan nilai teman-teman terkait dengan pemotongan beasiswa KIP gitu. Karena teman-teman di sini dibekukan bukan karena teman-teman tidak bisa mempertanggungjawabkan uang periode. Di sini teman-teman dibekukan bukan karena teman-teman menggunakan duit kampus secara sewenang-wenang, bukan. Tapi di sini teman-teman dibekukan karena membantu teman-teman yang nggak dapat beasiswa, yang dapat KIP program pusat dipotong, nggak transparansi, kan itu nilai-nilai spirit yang teman-teman perjuangkan. Yaitu lanjutkan spirit itu, kendati wadahnya tidak ada. Bisa bikin komite, bisa bikin kelompok studi apa, terus akhirnya ngebangun bagaimana kelas anti korupsi, kelas transparansi, pelajar pesertanya itu teman-teman mahasiswa, kan itu teman-teman jadi punya ketertarikan karena kita tertarik selalu dalam setelah ada masalah. Sebagai contoh misalnya teman-teman nanti bikin, kita harus punya namanya kelas bagaimana mengaudit kampus secara transparansi. Kalau nggak ada masalah pasti pesertanya nggak mau, tapi ketika ada masalah, kenapa ini penting? Karena dulu perjuangan kita soal ini kita dibekukan gitu. Nah, kita mau lebih mendalami, kita mau membalas dendam gitu dalam tanda kutipnya. Nah, kurang lebih gitu sih. Jadi kemerdekaan senantiasa ada dalam individunya, tidak terlepas dari wadah, apalagi itu yang struktural dibikin oleh kekuasaan. Tapi bagaimana nilai spirit dari teman-teman terkait memperjuangkan ini? Apakah pertanyaannya akan berhenti sampai hari ini dan kemudian beralih isu atau kemudian pasrah dengan kondisi? Itu artinya ruang kebebasan akademiknya nggak diisi dan tidak dilindungi. Tapi kalau teman-teman buat wadah baru dengan nilai yang sama, memperjuangkan hal yang sama, itu berarti teman-teman sedang mengisi dan melindungi kebebasan akademik. Gitu kalau saya mau bilang. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Mas Ahlil. Oke, terima kasih Mas Del Pedro. Mas Adan barangkali mau menambahkan, tadi sempat kepotong. Ya, kurang lebih seperti itu ya, karena di dunia teknologi ini kita seperti panoptikon ya yang terus diawasi ya, dengan memerdekakan diri ya otomatis ya berani mengambil konsekuensi. Saya pikir apa yang dilakukan teman-teman udah cukup merdeka ya dengan membuat diskusi ini, dengan juga membuat kajian-kajian ini itu, mengadvokasi ini itu gitu. Ya memang sejak lahir kan kita juga merdeka ya, dari perut ibu ya kan, masa mau di dalam perut ibu terus kan disusuin gitu atau menerima nutrisi dari ibu gitu. Nah, kalau saya pikir ya betul apa yang kata Pedro, tidak berhenti di situ karena kehidupan masih berlanjut di dalam ranah ini. Nah, secara spiritual ya mungkin bagaimana lingkungan dan suatu semesta ini mendukung kita gitu dalam melakukan banyak hal. Yang pasti segala keyakinan itu selalu ada namanya faith ya. Ya, percaya dan apapun yang terjadi ya terima dan ikhlas gitu. Tapi bukan berarti ikhlas ketika melihat sesuatu yang salah dan kita selalu menjadi korban gitu. Tapi ikhlas terhadap diri kita untuk terus berjuang, untuk terus menerima konsekuensi dari perjuangan ya, dan kemerdekaan bersemayam di diri kita masing-masing gitu. Mungkin itu aja. Ya. Oke, terima kasih Mas Adan. Bagaimana Mas Fajar? Ada feedback atau? Terima kasih atas jawabannya. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Masih ada waktu 3 menit. Soalnya tadi saya dikasih tahu bahwasanya selesai pukul 5. Saya teringat dengan satu istilah ya dari Pramudia bahwa
saya dulu waktu mahasiswa itu saya tempel kertas di belakang pintu bahwa keberanian itu seperti otot gitu. Kalau dia tidak dilatih, dia akan melemah. Gitu. Nah, begitu juga tentang kemerdekaan ya. Orang yang merdeka dia nggak harus memberanikan dirinya gitu. Karena saking keberanian sudah dilatih dan sehingga dia tidak harus memberanikan dirinya gitu. Orang yang memberanikan dirinya kan ada rasa ketakutan gitu. Nah, itu belum merdeka. Tapi ketika melakukan sesuatu tanpa ada ketakutan, ya itulah bagaimana bangsa kita memerdekakan diri dari imperialisme besar gitu. Ya udah, deklarasi perang sekalian gitu. Artinya ya apa yang dilakukan kawan-kawan bagian dari proses melatih hal-hal itu juga. Begitu juga saya dengan berbicara seperti ini gitu. Berkawan-kawan dengan Pedro gitu yang marah bahaya ya itu saya juga melatih keberanian, kemerdekaan saya gitu dengan teman-teman juga gitu. Banyak di BPP atau juga mungkin kenal sama Bahlil nih, kemudian Hari atau kemudian Febri gitu. Artinya ya selain kita bergerak dengan istilahnya keberanian itu ya, tapi ya perlu juga ya kerjasama gitu, solidaritas, mengasah empati gitu. Tidak hanya apa-apa berani, tapi ada jiwa yang kita libatkan gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu terasa mudah gitu. Ya mungkin kesulitan-kesulitan ke depan ya akan teratasi dengan kerjasama itu sendiri. Ya, ketika tapi ada masalah ya diikhlaskan diri kita sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adan. Sebelum acara diskusi kali ini saya tutup, barangkali Mas Febri mau menambahkan atau ada sepatah kata. Silakan Mas. Oke, siap, terima kasih Mas Sahil. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada Mas Syahdan Hussein dari Individu Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan juga Mas Del Pedro Marhen dari Blok Politik Pelajar, saya mengucapkan terima kasih banyak juga, dan juga tak lupa dari seluruh kawan-kawanku semuanya yang hari ini tergabung pada diskusi online sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin dan juga tadi terima kasih banyak masukan materinya dari Mas Syahdan Hussein dan juga Mas Del Pedro, juga dari memang teman-teman sampai hari ini kenapa spiritnya masih akan terus ditambah dan berlipat ganda. Saya yakin karena kawan-kawan di luar sana pasti akan mendukung dari teman-teman yang ada di Lamongan, dan saya yakin saya meminta secara kelembagaan kawan-kawan yang Aliansi Mahasiswa Unisla dan juga Aliansi Mahasiswa Lamongan, saya nantinya mungkin meminta solidaritas dari kawan-kawan semuanya juga. Apabila berkenan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin itulah sedikit dari saya, Mas Sahil, kepada kawan-kawan yang sore hari ini tergabung pada diskusi hari ini. Dan semoga napas panjang perlawanan sore hari ini yang dilakukan oleh kawan-kawan semuanya nanti bisa terus menyala tanpa harus adanya kelembagaan BEM, gitu ya. Oke, mungkin itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore kepada kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup, saya teringat kata-katanya Rumi. Sebagai semangat untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang ada di Lamongan, mereka yang tak mempunyai api akan sia-sia hidupnya, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Syahdan Hussein, Mas Del Pedro, Mas Febri. Semoga hari-harimu tetap menyala. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Sore, makasih semua. Makasih Pedro, makasih Terima Sahil, kasih semuanya, Mas Febri, Halil, Mas dan Syahdan, kawan-kawan Mas yang Febri. sampai akhir.
Izin live ya. Ya Mas. Yo, sehat-sehat semua.